Selamat datang di channel Novel Audioku, terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya, mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 4001 sampai dengan bab 4025 bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 4001 wajah wanita tua dari keluarga Alarcon saat ini seputih dia telah mati selama 3 hari 3 malam. Kemudian, saya melihat Larry Ruan tertawa dan berjalan dari belakang dengan senyum di wajahnya. Saudara York, selamat atas pembukaan yang sukses. Saya memberi Anda sesuatu atas nama Liga Aliansi Bela Diri Nanyang, saya harap Anda menyukainya. Segera setelah itu, Larry Ruan melambaikan tangannya, dan segera beberapa anak Aliansi Bela Diri Nanyang membawa sebuah plakat dan berjalan pergi. Ada 4 karakter di plakat. Bayao Alarcon. Selain itu, ada tulisan di bawah, Aliansi Bela Diri Nanyang. Hanya 8 kata, tidak ada komitmen, tidak ada perintah. Obat antibakteri Aliansi Bela Diri Nanyang pasti akan dibeli dari Harvey York. Yang paling penting adalah bahwa dengan papan nama seperti itu, jika Bayao Alarcon terus berkembang di wilayah Nanyang di masa depan, tidak peduli apakah itu resmi atau hitam putih, saya khawatir tidak ada yang akan berani mengganggu Bayao Alarcon. Bahkan, dengan plakat ini, itu setara dengan mendapat dukungan dari Aliansi Bela Diri Nanyang. Manfaatnya tidak terbatas. Apa? Tentu saja Manuela Ruan dan yang lainnya memahami kebenaran ini. Jadi ketika mereka melihat adegan ini, mereka semua tersandung dan tampak tidak percaya. Wanita tua dari keluarga Alarcon dan yang lainnya bergoyang, dan matanya menjadi hitam. Hanya dengan melihat berapa banyak yang dimiliki Aliansi Bela Diri Penang di Penang, Anda dapat mengetahui berapa banyak yang dimiliki Aliansi Bela Diri Nanyang. Tanda seperti ini bernilai $1.000. Dengan benda ini, Harvey York dan Emilia Alarcon, tokoh plester kulit anjing, pasti akan terbang ke angkasa. Pada saat ini, wanita tua dari keluarga Alarcon dan yang lainnya tidak sabar untuk dibanting ke tanah, dan mereka tidak dapat menerima akhir seperti itu. Mereka tahu betul bahwa selama Harvey York dan Emilia Alarcon berdiri, setengah dari keluarga Alarcon mereka akan runtuh. Bagaimana mereka akan menjual Bayao dari keluarga Alarcon di masa depan? Keluarga Alarcon tidak ingin adegan ini menjadi kenyataan, tetapi masalahnya adalah semua yang ada di depan mereka memberitahu keluarga Alarcon bahwa ini bukan mimpi. Terima kasih perwakilan Ruan. Harvey York juga tahu nilai dari plakat ini, dia berkata dengan ringan, atas nama Aliansi Bela Diri Negara H, saya berjanji bahwa selama Aliansi Bela Diri Nanyang tidak bertindak sembarangan di wilayah negara H kita, maka kita berdua akan selamanya teman. Terima kasih, Tuan Muda York. Larry Ruan tampak bahagia. Dia tidak berharap Harvey York membalas dan memberikan janji seperti itu. Kembali dengan janji ini, posisi Larry Ruan di Aliansi Bela Diri Nanyang takut bahwa air pasang akan naik. Memikirkan hal ini, Larry Ruan melirik wanita tua keluarga Alarcon, Manuela Ruan dan yang lainnya dengan penuh minat, dan berkata dengan ringan. Setiap keluarga Alarcon, Manuela Ruan, tahukah Anda apa yang telah hilang dari Anda? Tanda tanya petik 2. Harvey York bukan hanya perwakilan dari Liga Aliansi Bela Diri Negara H, tetapi juga seorang inspektur dari Liga Aliansi Bela Diri Nanyang kami, yang dapat mengawasi pemimpin aliansi dan memeriksa orang-orang. Pada saat yang sama, dia adalah orang besar di belakang Sky Corporation dan Grup Kaisan. Dan dia adalah penguasa masa depan Longman of Country H. Apakah itu aku atau Olwen Ruelas, dia harus hormat di depannya. Bahkan jika itu adalah dewa perang keluarga Alarcon Anda, Dimitri Alarcon, juga setingkat dengan dia. Bagaimana denganmu? Kamu tidak hanya menunjukkan wajah Master York, tetapi kamu juga mencibir dan diejek lagi dan lagi. Tidakkah kamu pikir kamu konyol? Perwakilan dari Aliansi Bela Diri Negara H. Patroli Aliansi Bela Diri Nanyang. Tuan masa depan negara Halongmen. Orang di belakang Kaisan Group dan Sky Corporation. Mendengar kata-kata ini, hati semua orang yang hadir melonjak menjadi badai. Bagaimana ini mungkin? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4002, Harvey York. Lydia Ruan memandang Harvey York dengan kosong, melihat ini, dia tidak pernah memiliki pria yang bisa dia kagumi. Pada saat ini, rasa ketidakberdayaan yang luar biasa muncul di benak Lydia Ruan. Hector Alarcon juga salah satu pemuda papan atas di Penang, tetapi dia ingin membuat Olwen Ruelas hormat, membuat Kepala Departemen Perdagangan dan Industri sopan, dan membuat perwakilan Aliansi Bela Diri Nanyang secara pribadi mengirim plakat. Apakah mungkin baginya untuk melakukan hal seperti itu? Kalaupun bisa, saya khawatir itu akan memakan waktu puluhan tahun, kan? Dan kemungkinan besar, dengan kemampuan Hector Alarcon, tidak mungkin melakukan hal seperti itu.
Kecuali dia menjadi generasi God of War, mungkin dia memiliki wajah ini. Tapi kungfu kucing berkaki 3 Hector Alarcon telah menjadi generasi God of War. Itu hanya mimpi orang bodoh. Memikirkan hal ini, hati Lydia Ruan penuh dengan keputusasaan dan penyesalan. Ternyata Harvey York adalah pria besar yang sebenarnya. Dia sangat kuat sehingga ketiga klan Nanyang seperti lelucon di matanya. Dia tidak peduli tentang segalanya, dia tidak marah atau peduli, itu bukan karena dia pengecut dan tidak kompeten. Itu karena di matanya, dia tidak peduli dengan semua ini. Aku pernah berpikir bahwa dia brengsek, gelandangan dari musim panas. Jika bukan karena keberuntungan, dia akan bertemu denganku lebih awal. Itu di penjara yang gelap. 100.000 dari dia tidak sebagus rambut Hector Alarcon. Tapi nyatanya, ada 10.000, 100.000 Hector Alarcon, dan tak satu pun dari mereka berlutut di depannya. Kualifikasi. Ternyata orang yang paling benar adalah aku. Pada saat ini, Lydia Ruan tidak tahu emosi seperti apa yang seharusnya ada di hatinya. Terkejut, menyesali, menakjubkan, masih berpikir kamu konyol. Suasana rumit membuat ekspresi Lydia Ruan kusut hingga ekstrim, dan bahkan tenggorokannya sangat manis sehingga dia hampir memuntahkan seteguk darah. Karena, dia tiba-tiba menyadari bahwa di mata Harvey York, apa perbedaan antara dia melompat-lompat, ketidakberpihakannya, dan kesombongan dan dominasinya. Awalnya, jika keduanya bertemu di awal, bahkan jika dia tidak bisa menjadi pacar Harvey York, dia pasti akan menjadi teman yang baik, dan dia pasti akan dapat memiliki jaringan kontak yang tak tertandingi. Tapi semua ini dihancurkan oleh tangannya sendiri yang bodoh. Lydia Ruan ingin menangis tanpa air mata. Pada saat yang sama, perut Manuela Ruan juga berubah menjadi hijau. Ini, bagaimana mungkin? Ketika dia pertama kali bertemu Harvey York, dia merasa bahwa pangeran manapun di Penang dapat menghancurkannya. Karena itu, Harvey York tidak berarti di matanya, dan itu bukan apa-apa. Tapi bagaimana dengan faktanya? Harvey York bukan hanya perwakilan dari Country Ha Martial Alliance League dan inspektur dari Nanyang Martial Alliance League, tetapi juga orang di belakang Sky Corporation dan Kaisan Group. Orang yang ingin putrinya menikah dengannya dengan sepenuh hati. Namun, kesempatan seperti itu sebenarnya dipadamkan oleh dirinya sendiri. Manuela Ruan tidak sabar untuk memberikan dirinya 100 tamparan pada saat ini, sehingga hatinya bisa sedikit berkurang. Jika Emilia Alarcon tidak memutuskan hubungan dengan keluarga Alarcon kita, dan dengan karakter yang mendukung. Keluarga Alarcon kita ditakdirkan untuk menjadi kepala dari 3 keluarga besar di Nanyang lagi. Seorang penatua dari keluarga Alarcon mau tidak mau mengoceh tentang demensia. Tapi, apakah itu masih mungkin? Suaranya sangat kecil, tetapi jatuh ke telinga semua keluarga Alarcon, tetapi meledak seperti bom yang dalam. Ekspresi semua orang tercengang dan tak tertahankan, dan wajah mereka rumit. Itu benar, dalam hal hubungan antara Emilia Alarcon dan Harvey York, dan dalam hal dukungan penuh Harvey York untuk Emilia Alarcon, jika keluarga Alarcon tidak putus dengan Emilia Alarcon, maka keluarga Alarcon pasti akan menjadi kepala keluarga. 3 keluarga besar di Nanyang lagi. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4003 sangat disayangkan bahwa untuk memungkinkan Hector Alarcon naik ke tampuk kekuasaan, dan untuk membiarkan Emilia Alarcon, seorang pecundang, menyingkir, wanita tua dari keluarga Alarcon benar-benar melanggar kesempatan ini. Ini setara dengan menghancurkan masa depan keluarga Alarcon, dan pada saat yang sama menyinggung orang besar yang tak terbayangkan. Pada saat ini, perhatian keluarga Alarcon hampir secara tidak sadar jatuh pada wanita tua keluarga Alarcon, dengan kebencian dan sarkasme. Semua orang ingin tahu bagaimana wanita tua dari keluarga Alarcon akan menghadapi situasi seperti itu. Wanita tua dari keluarga Alarcon memegang kruk di tangannya dengan keras saat ini, menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, tidak ada cara untuk menyelamatkan situasi hari ini. Dapat dikatakan bahwa sekarang Harvey York dan Emilia Alarcon secantik mereka, dan keluarga Alarcon mereka malu. Pada saat ini, wanita tua dari keluarga Alarcon hanya bisa berharap bahwa dia bisa menjadi dewa perang wanita, dan kemudian menamparkan Harvey York, bajingan itu, ke tanah. Nyonya tua, di belakang Harvey York, Emilia Alarcon berjalan keluar dengan tenang. Kamu, apakah kamu menyesalinya? Mendengar kata-kata Emilia Alarcon, kelopak mata wanita tua dari keluarga Alarcon melompat, seperti unta yang dihancurkan oleh jerami terakhir, dan dia histeris saat ini. Emilia Alarcon, siapa yang kamu panggil wanita tua itu? Apakah Anda terkait dengan keluarga Alarcon kami? Keluarga Alarcon kami tidak memiliki anak perempuan yang tidak berbakti seperti Anda. Kenapa, kamu ingin memukulku di depan semua orang? Wajah, kamu ingin membuatku menyesal. Oh, penjahat itu berhasil. Melihat penampilan Emilia Alarcon yang tenang, wanita tua dari keluarga Alarcon ini mau tidak mau ingin marah. Bahkan jika kamu kaya dan cantik, lalu kenapa? Meskipun keluarga Alarcon kami tidak memiliki wajah sebanyak Anda, kami masih memiliki miliaran dolar. Bahkan jika kita menutup pintu dan berhenti berbisnis sekarang, kita masih bisa kaya selama ratusan tahun. Ingin menamparkan wajah keluarga Alarcon kita.
Ingin mencari rasa superioritas dari keluarga Alarcon. Emilia Alarcon, Harvey York, aku memperingatkanmu, keluarga Alarcon tidak akan pernah menyerah padamu. Itu juga tidak akan dengan rendah hati dan memohon padamu. Jika Anda ingin menggunakan koneksi dan energi Anda untuk menekan kami tidak peduli. Hector Alarcon juga mengambil langkah maju pada saat ini. Wakil kaya dan bangsawan tidak bisa menang, dan yang perkasa tidak bisa menyerah. Masalahnya adalah keluarga Alarcon kami menjual semua properti mereka, dan semua orang berimigrasi ke Amerika Serikat. Pada saat itu, langit akan tinggi, burung akan terbang, dan laut akan luas oleh ikan. Ya, kami keluarga Alarcon masih memiliki miliaran. Melissa Alarcon juga berkata dengan ekspresi muram. Tidak, seharusnya lebih dari itu sekarang, setidaknya 10 miliar, uang ini cukup bagi kita untuk menjadi kaya selama 8 kehidupan. Jelas, banyak hal telah berkembang hingga titik ini, tidak peduli apa, kita tidak bisa tunduk pada Emilia Alarcon dan Harvey York. Kalau tidak, itu akan terlalu memalukan dan memalukan. 10 miliar. Harvey York tersenyum tanpa komitmen. Apakah ini termasuk bagian dari aset yang dibekukan setelah Anda meminta Ricardo Hancock untuk mengambil tindakan dan menuntut Emilia Alarcon? Bagaimana Harvey York bisa tahu tentang ini? Ketika Hector Alarcon dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, ekspresi mereka berubah, dan tanpa sadar mereka melirik Ricardo Hancock di lapangan. Semua orang harus senang bekerja sama. Yang paling penting adalah bahwa Ricardo Hancock berulang kali ditampar wajahnya oleh Harvey York, jadi dia harus berada di pihak keluarga Alarcon. Bagaimana dia bisa memberitahu Harvey York tentang kartu truf dari garis bawah keluarga Alarcon? Pada saat ini, Ricardo Hancock melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, Hector Alarcon, wanita tua dari keluarga Alarcon, katakan yang sebenarnya, saya berpihak pada keadilan. Orang-orang seperti saya ditakdirkan untuk menegakkan keadilan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4004 berdiri di sisi keadilan. Keadilan. Mendengar hal ini, keluarga Alarcon hampir saja menyemprotkan seteguk darah tua ke wajah Ricardo Hancock. Anda Ricardo Hancock benar. Akibatnya, sebelum keluarga Alarcon dapat berbicara, Ricardo Hancock berkata dengan ekspresi bermartabat, kalian keluarga Alarcon tidak tahu malu dan berharap setelah mengandalkan saya untuk menuntut dan membekukan aset Emilia Alarcon, Anda akan diam-diam mentransfer semua aset. Tapi, seperti saya orang benar, bagaimana mungkin untuk bergabung dengan Anda? Saya berjanji kepada Anda secara terbuka, dan bahkan untuk meyakinkan Anda, saya bahkan memainkan adegan pahit dengan Tuan Muda York, dan saya sendiri dipukuli oleh Tuan Muda York. Anda semua percaya pada saya, dan saya mengambil kesempatan untuk segera membatalkan penuntut, jadi sekarang aset telah dikembalikan ke Emilia Alarcon. Dan semua prosedurnya selesai. Harvey York menatap Ricardo Hancock dengan aneh. Dia jelas dipukuli di wajahnya sendiri dan berlutut untuk memohon belas kasihan, dan rela menjadi bajingan sendiri. Bagaimana dia bisa menjadi orang benar di mulutnya? Yang bisa saya katakan adalah bahwa orang ini jenius. Tapi Harvey York terlalu malas untuk menusuknya, efeknya sama. Ketika mereka mendengar kata-kata Ricardo Hancock, wanita tua dari keluarga Alarcon dan yang lainnya semua melompat. Emilia Alarcon juga memandang wanita tua dari keluarga Alarcon dan yang lainnya dengan penuh arti. Dia menunjukkan kelemahan akhir-akhir ini, dan sebenarnya tidak ada orang yang bisa menggertaknya. Diam-diam, dia sudah berurusan dengan formalitas dari aset rumah besar, dan sekarang tidak ada yang bisa mengambilnya. Melihat kedua belah pihak merobek wajah mereka, dan melihat ekspresi tersenyum Harvey York dan yang lainnya, Hector Alarcon tidak dapat menahannya saat ini. Dia melompat keluar, dan mengutuk keras, Emilia Alarcon, mengapa kamu mengambil kembali aset rumah besar keluarga Alarcon? Kamu sama sekali bukan dari keluarga Alarcon kami. Aset rumah besar keluarga Alarcon seharusnya menjadi milik keluarga Alarcon kita. Melissa Alarcon juga berkata dengan ekspresi jijik. Itu benar, kamu adalah pecundang uang yang ingin kamu menikah dengan pria besar dan membantu keluarga Alarcon mendapatkan beberapa keuntungan. Beraninya kamu tidak, dan kamu memiliki keberanian untuk mentransfer aset rumah besar keluarga Alarcon. Kamu tidak tahu malu. Cepat dan kembalikan aset rumah besar keluarga Alarcon kepada kami, jika tidak, kami akan mengajukan banding ke pengadilan, sehingga Anda tidak mampu membelinya. Emilia Alarcon tampak acuh tak acuh dan berkata perlahan, kalau begitu Anda bisa mencoba dia. Apakah kamu ingin bermain banding? Harvey York tersenyum, menyipitkan mata pada wanita tua dari keluarga Alarcon. Nyonya tua, apakah Anda lupa bahwa pengontrol sebenarnya dari semua aset keluarga Alarcon bukanlah Anda, tetapi lelaki tua Dimitri Alarcon? Selama orang tua itu berdiri dan mengatakan sepatah kata pun, kalian akan kehilangan segalanya. Dimitri Alarcon berdiri. Wanita tua dari keluarga Alarcon tampak menghina dan jahat. Hanya bajingan tua itu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berdiri? Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa setelah dia kembali kali ini, aku membuat bubur untuknya dengan tanganku siang dan malam. Aku memasukkan obat ke dalam bubur dan membiarkan tubuhnya sedikit lemah.
Saya membutuhkan waktu 1,5 tahun untuk membunuhnya, tetapi saya tidak menyangka bahwa lelaki tua Leonard Jones benar-benar menembak dirinya sendiri dan memukulinya hingga koma. Ngomong-ngomong, aku tidak mendengar tentangmu. Apakah kamu menyimpan benda tua Dimitri Alarkon itu? Kalau begitu biarkan dia berdiri. Ambil kembali aset keluarga Alarkon. Wanita tua dari keluarga Alarkon tampak sinis. Pertanyaannya adalah bisakah dia berdiri? Dia mungkin tidak akan mati, tetapi dia akan menjadi orang yang vegetatif, kan? Ambil kembali aset keluarga Alarkon. Dapatkan mimpi musim semi dan musim gugur Anda. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4005 tidak diragukan lagi bahwa wanita tua dari keluarga Alarkon sudah memiliki arti memecahkan panci. Beberapa hal yang dia tidak bisa katakan sebelumnya, sekarang dia mengatakannya dengan sembrono. Dia mengejek ketidakmampuan Harvey York dan ingin memecah keluarga Alarkon. Apa lelucon? Di bawah perhitungan wanita tua keluarga Alarkon, generasi Dewa Perang harus bersendawa, apalagi junior dari negara H. Dan mendengar kata-kata ini, Manuela Ruan dan Lydia Ruan merasa sedikit lebih nyaman. Lagi pula, tidak peduli seberapa bagus Harvey York, dia tidak bisa benar-benar menjatuhkan keluarga Alarkon. Keluarga Alarkon ditakdirkan untuk menjadi salah satu dari 3 keluarga besar di Nanyang. Keluarga Alarkon ditakdirkan untuk berada di tangan wanita tua keluarga Alarkon. Keluarga Alarkon, pewaris masa depan ditakdirkan untuk menjadi Hector Alarkon. Bagaimana jika wajahmu ditampar hari ini? Yang terpenting adalah menjaga aset Anda. Betulkah? Harvey York tersenyum ketika mendengar kata-kata wanita tua dari keluarga Alarkon, lalu menjentikkan jarinya dan berkata dengan ringan, Tuan Alarkon, sepertinya tebakan Anda benar. Orang-orang yang dekat dengan Anda. Saat suara Harvey York jatuh, dia mendengar suara yang sedikit mendesah dan lelah datang dari belakang toko tua. Ada surat di mulut Kingsley, ekor tawon adalah akupuntur, keduanya tidak beracun, dan paling beracun bagi hati wanita. Kemudian, Edwani Yorkie dan Aleska Brogi terlihat, mendorong seorang lelaki tua di kursi roda, perlahan-lahan berjalan keluar. Saat dia melihat lelaki tua itu, Emilia Alarkon tampak sangat gembira, kakek, apakah kamu sudah bangun? Dia bergegas, menangis dan tertawa. Dimitri Alarkon tersenyum sedikit dan berkata, bangun, jika kamu tidak bangun, bagaimana kamu bisa melihat wajah jelek orang-orang di sekitarmu? Orang-orang di sekitar semua melihat pemandangan ini dengan kaget. Dewa Perang Nanyang, dipulihkan. Ini juga berarti bahwa mulai sekarang, Nanyang masih dunianya. Di Ibu N, kelopak mata keluarga Alarkon melonjak dan sudut mulut mereka berkedut. Jika wanita tua dari keluarga Alarkon tidak mengatakan kata-kata itu sekarang, mungkin ada titik balik pada saat ini. Tapi kata-kata itu justru membuat Dimitri Alarkon mendengar. Ini, tidak mungkin, tidak mungkin. Wanita tua dari keluarga Alarkon meraung lebih dulu. Bagaimana kamu bisa bangun? Bagaimana itu mungkin? Kamu harus dalam keadaan vegetatif dan berbaring di tempat tidur selama sisa hidupmu. Palsu, kamu pasti palsu. Itu pengganti, dia bergegas ke depan, mencoba meraih wajah Dimitri Alarkon. Dia ingin merobek topeng kulit manusia untuk membuktikan bahwa Dimitri Alarkon ini hanyalah pengganti. Untuk membuktikan bahwa semua ini adalah permainan Harvey York. Krek, namun, saat dia mendekat, Dimitri Alarkon mengeluarkan backhand-nya dengan ekspresi acuh tak acuh. Detik berikutnya, Hector Alarkon terbang keluar dan menabrak langsung ke tanah, meludahkan seteguk gigi dengan, wow. Sungguh, ini benar-benar kakek. Keluarga Alarkon lainnya juga mulut kering. Dimitri Alarkon tidak hanya bangun, tetapi juga pulih. Tubuh Melissa Alarkon bergoyang, apakah kamar kedua kita ditakdirkan untuk tidak dapat mengambil posisi itu? Wanita tua dari keluarga Alarkon juga menjadi hitam, bagaimana ini bisa? Bagaimana yang abadi bisa bangun? Bagaimana itu bisa pulih? Harvey York, itu semua salahmu, kamu betapa tidak tahu malu, kamu benar-benar berani mengembalikan barang lama, kamu sebenarnya ingin merebut barang-barang yang ditakdirkan untuk menjadi milik kamar kedua kami. Melissa Alarkon kehilangan akal pada saat ini, dan bergegas untuk berkelahi dengan Harvey York. Mati, kamu mati untukku. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4006, pergi. Tanpa tindakan Harvey York, dia melihat Emilia Alarkon yang menangis menghapus air mata di wajahnya, dan kemudian menamparkan Melissa Alarkon. Minggir dari jalanku, jangan malu. Emilia Alarkon, kamu berani memukulku. Kenapa kamu memukulku? Lebih dari selusin tamparan berbalik. Anggota keluarga Alarkon lainnya ingin maju ke depan untuk membantu, tetapi mereka diintimidasi oleh mata Dimitri Alarkon, dan mereka tidak berani mengambil tindakan sama sekali. Bagaimanapun, Dimitri Alarkon adalah dewa perang. Meskipun dia telah dihapuskan selama bertahun-tahun, keagungannya masih ada. Jika kali ini tidak dikalahkan oleh wanita tua dari keluarga Alarkon, Jun Yin, dan kemudian dikalahkan oleh Yang Mulia Brahma, dia masih akan menjadi kepala keluarga Alarkon saat ini. Cukup. Melihat gerakan memalukan Melissa Alarkon yang bergegas ke depan setelah ditampar dengan serangkaian tamparan, wanita tua dari keluarga Alarkon berkata dengan dingin, jangan malu, kembalilah padaku. Orang tua, kamu baik.
Harvey York, aku juga mengingatmu. Wanita tua dari keluarga Alarcon berkata dengan tatapan sinis. Tapi menurutmu ini akan merusak reputasiku. Biarkan aku kehilangan segalanya. Kamu sangat naif. Selama bertahun-tahun, saya telah mentransfer cukup banyak aset untuk pergi ke Amerika Serikat, dan saya bisa menjadi kaya apapun yang terjadi. Melihat histeria wanita tua dari keluarga Alarcon, Dimitri Alarcon menghela nafas dan berkata perlahan, "Nyonya tua, saya ingin bertanya kepada Anda dan saya telah menikah selama bertahun-tahun, dan saya telah patuh kepada Anda. Apa yang Anda inginkan, saya tidak memberikannya kepada Anda. Kenapa ini?" Tanda tanya petik 2. Ada apa? Wanita tua dari keluarga Alarcon mencibir, "Kamu seharusnya tidak kembali. Keluarga Alarcon sudah lama berada di tanganku. Saya telah lama menjadi kepala salah satu dari 3 keluarga besar di Nanyang. Itu satu-satunya suara keluarga Alarcon. Tapi kamu sebenarnya ingin kembali dan mendapatkan semuanya kembali. Apa yang kamu bercanda? Bagaimana saya bisa mewujudkannya? Juga, Anda ingin memberikan semua aset Anda ke rumah besar, pecundang. Daripada memberi saya cucu saya yang berharga hektar. Bagaimana saya bisa mentolerir Anda? Jika saya tidak membunuh Anda, mungkinkah saya akan bunuh diri setelah kehilangan semua martabat saya?" Masalah berkembang ke titik ini, dan wanita tua dari keluarga Alarcon tidak peduli. Tapi bagaimana jika Anda mengetahuinya sekarang? Bagaimana dengan mengambil kembali aset keluarga Alarcon? Kami akan melalui prosedur imigrasi sekarang. Dengan kekebalan diplomatik Amerika Serikat, saya melihat siapa yang berani menyentuh kita. Dimitri Alarcon tampak rumit dan melambai. Dia melambaikan tangannya, seolah-olah dia tidak ingin berbicara. Di sisi lain, Harvey York berkata dengan acuh tak acuh, "Old Lady Alarcon, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Bagaimana dan di mana Anda telah mentransfer aset Anda selama bertahun-tahun, Tuan Alarcon tahu semua tentang itu. Dia dapat mentransfer aset itu kapan saja. Tangkap kembali. Hanya saja dia telah memikirkan hubungan antara suami dan istri selama bertahun-tahun, dan dia terlalu malas untuk melakukannya. Sekarang akulah tuannya, selama kamu mematahkan kaki Hector Alarcon dan Melissa Alarcon, lalu dengan hormat meminta Emilia Alarcon untuk mengambil alih keluarga Alarcon. Kalau begitu, Old Alarcon akan mengabaikan aset Anda di Amerika Serikat. Jika tidak, kalian, bersiaplah untuk pergi ke jalan untuk mengemis makanan." Penonton kaget. Jelas, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Harvey York dan Dimitri Alarcon bergabung untuk mengendalikan semuanya secara diam-diam. Tidak peduli bagaimana keluarga Alarcon melompat-lompat, dan memamerkan kekuatan mereka, di mata mereka, mereka bukan apa-apa. Tapi badut, Susi, beraninya kamu melakukan ini. Wajah wanita tua dari keluarga Alarcon langsung menjadi pucat, dia berbicara dengan tegas, dan kemudian seteguk darah tua menyembur keluar. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4007, Nyonya Tua. Hector Alarcon dan yang lainnya bergegas dengan cepat, "Nyonya Tua, apakah Anda baik-baik saja?" Melissa Alarcon menatap Harvey York dan berkata dengan keras, "Harvey York, kamu adalah orang yang kejam. Kamu telah membuat masalah dengan keluarga Alarcon kami, berulang kali. Mereka semua mengangkat tangan mereka kepadamu. Aku tidak menyangka kamu tidak tahu berterima kasih dan muntah darah. Kamu hanya serigala bermata putih." Mendengar tuduhan tak berdasar Melissa Alarcon terhadapnya, Harvey York tampak acuh tak acuh dan bergeming. Dia berkata dengan ringan, "Aku akan memberimu keluarga Alarcon suatu hari nanti. Saat ini besok, jika kekuatan keluarga Alarcon tidak dikembalikan ke Emilia Alarcon. Jika kaki Hector Alarcon dan Melissa Alarcon tidak terganggu oleh wanita tua dari keluarga Alarcon. Kalau begitu aku minta maaf, keluarga Alarcon, ayo kita lakukan." Mendengar kata-kata tenang Harvey York, wanita tua dari keluarga Alarcon hanya merasakan kegelapan di depan matanya. Dia mencengkeram hatinya dan berkata dengan wajah muram, "Susi, kamu berani melakukan ini. Dimitri Alarcon, kamu benar-benar menggertak istrimu dengan orang luar." Harvey York tersenyum ringan. Dimitri Alarcon tampak acuh tak acuh. "Harvey York, bagaimana kamu bisa seperti ini?" Lydia Ruan mau tidak mau meneriaki Harvey York. "Tidakkah kamu tahu bahwa kamu harus memaafkan orang lain dan memaafkan orang lain? Wanita tua dari keluarga Alarcon adalah penatua tidak peduli apa. Bukankah kamu orang negara khas selalu menghormati yang tua dan mencintai yang muda? Kalian bukankah ada peradaban 5.000 tahun? Kenapa kalian semua pergi?" Manuela Ruan juga berkata dengan dingin, "Harvey York, bagaimana kamu bisa menjadi orang yang berperut kecil? Menjadi manusia, kamu harus mengerti suasana." Dia meliriknya dan berkata dengan ringan, "Tuan Ruan, saya akan memberi Anda kesempatan untuk meminta maaf atas bantuan dan pelecehan Anda." "Meminta maaf?" Manuela Ruan tertawa marah. "Kamu pikir keluarga Ruan kita adalah keluarga Alarcon, dan kamu minta maaf jika kamu meminta maaf. Aku rindu kedua dari keluarga Ruan. Kualifikasi apa yang kamu miliki agar aku meminta maaf?" Manuela Ruan tidak keberatan dan Harvey York saat ini benar-benar sobek. Tidak apa-apa untuk tidak meminta maaf.
Harvey York tersenyum kecil. Mulai saat ini, Sky Corporation dan grup Kaisan telah memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Ruan dan akan sepenuhnya mendukung keluarga Hancock. Tuan Ruan, saya harap keluarga Ruan Anda akan sekeras Anda setelah mendengar berita ini. Mendengar kata-kata Harvey York, kelopak mata Manuela Ruan melonjak, dan seluruh tubuhnya sedingin es. Keluarga Ruan kehilangan kerjasama mereka dengan Sky Corporation dan Kaisan Group. Kuncinya, setelah kehilangan kesempatan kerjasama seperti itu, keluarga Hancock mendapat kesempatan seperti itu. Kemudian, dengan energi seperti itu, keluarga Hancock tiba-tiba akan menjadi keluarga nomor 1 di Nanyang. Selain itu, jika Emilia Alarcon berhasil mengelola sumber daya keluarga Alarcon, maka masa depan keluarga Ruan dapat dibayangkan. Pada saat ini, Manuela Ruan bahkan memiliki keinginan untuk berlutut dan memohon pengampunan Harvey York. Tapi jejak kesombongan terakhir mencegahnya berlutut. Dan Lydia Ruan menatap ibunya yang tampak jelek, dan penyesalan yang kuat mengalir ke dalam hatinya. Dia benar-benar ingin membenturkan kepalanya ke tanah. Akan sangat bagus jika kita bisa melakukannya lagi. Segera, sebuah ambulans bergegas dan membawa pergi wanita tua dari keluarga Alarcon yang sangat marah sehingga dia muntah darah. Dan perayaan ulang tahun keluarga Alarcon yang awalnya meriah juga berubah menjadi berantakan. Keluarga Alarcon panik, dan semua tamu yang datang ke sini pergi dengan tenang. Siapa yang berani membela keluarga Alarcon saat ini? Tidak ingin hidup lagi. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4008 segera, reporter TV Penang, reporter harian, selebriti internet selebriti, dan tim Dragon and Lion dan semuanya datang ke pintu Bayao Alarcon secara spontan. Bagaimanapun, mereka menyinggung Harvey York dan Emilia Alarcon hari ini, dan mereka seharusnya bisa memaafkan mereka sekarang karena mereka datang untuk membantu. Harvey York tidak tertarik untuk bernegosiasi dengan orang-orang ini. Sebagai gantinya, dia membagikan amplop merah besar. Bagaimanapun, orang-orang ini mewakili masyarakat umum. Adegan ini membuat keluarga Alarcon merasa sangat tidak nyaman. Banyak orang bahkan tampak ragu-ragu, mempertimbangkan apakah akan meninggalkan kegelapan dan beralih ke cahaya pada saat kritis ini. Di kerumunan, wajah Hector Alarcon pucat dan sosoknya bergoyang. Dia hanya memegang tangan Lydia Ruan dengan erat, seolah-olah ini adalah harapan terakhirnya dalam hidup. Lydia Ruan membuka jari Hector Alarcon satu persatu, lalu dia terhuyung-huyung ke Harvey York dan berkata dengan ekspresi pucat, "Harvey York, aku salah, aku benar-benar salah." Dia melihat ekspresi acuh tak acuh Harvey York meremas senyum percaya diri, mencoba untuk memegang pergelangan tangan Harvey York. "Apakah kita sebaik dulu? Kita berteman baik, kan?" Harvey York mundur selangkah, melepaskan pergelangan tangan Lydia Ruan, dan kemudian berkata dengan ringan, "Tidak ada cara untuk memutar kembali waktu. Kami, kembali. Jangan pergi." Lydia Ruan tertegun sejenak, dan kemudian menangis. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan hal yang paling penting. "Terkadang, saya berpikir bahwa yang saya rindukan adalah seseorang, tetapi pada kenyataannya, yang saya rindukan adalah seumur hidup." Pada saat ini, telepon Harvey York tiba-tiba bergetar. Dia mengangkat telepon untuk menjawab, dan suara yang dikenalnya datang dari sisi yang berlawanan. "Kakak ipar, di mana kamu? Mengapa kamu tidak menemani kami ke Jinling?" Cynthia Zimmer menelepon. Harvey York berkata sambil tersenyum, "Kakak ipar ada di sini untuk menangani beberapa masalah di Nanyang, dan kami akan mengejar penyelesaiannya." "Ada apa? Kakak ipar, kamu tidak akan melupakannya, kan? Pikirkan baik-baik, hari apa 3 hari ini?" Cynthia Zimmer dengan mulut yang agak pemalu. Harvey York berpikir sejenak, dan berkata, 3 hari kemudian, itu akan menjadi ulang tahun pernikahan saudara perempuanmu dan aku." Mendengar ini, Cynthia Zimmer tertegun sejenak, lalu mendengus, dan berkata, "Apa lagi?" "Pikirkan." Harvey York berpikir sejenak, lalu ragu-ragu untuk waktu yang lama, "Sepertinya, ini hari ulang tahunmu." Cynthia Zimmer tampak melompat ke seberang telepon, lalu bersenandung, "Kakak ipar, ingat apa yang kamu katakan sebelumnya, kamu mengatakan rayakan ulang tahunku setiap tahun. Jadi aku akan menyiapkan pesta ulang tahun di Jinling dalam 3 hari. Jika kamu tidak datang, aku akan pergi dan melapor ke adikku." Setelah berbicara, Cynthia Zimmer dengan senang hati menutup telepon. Harvey York benar-benar tidak berdaya terhadap adik iparnya yang sedikit nakal dan keras kepala ini. Dia memegang ponsel, dan setelah berpikir sejenak, dia melakukan panggilan video ke Mandy Zimmer. Tak lama kemudian, wajah cantik Mandy Zimmer muncul di telepon. "Ada apa? Bukankah kamu pergi ke Nanyang?" Mandy Zimmer, yang berseberangan, jelas sedang menata kantor yang megah. "Apakah kamu sudah sampai di Jinling?" Harvey York tersenyum, "Saya akan berada di sana dalam 3 hari, bagaimana situasi di pihak Anda?" Tidak ada yang salah. Ngomong-ngomong, ulang tahun Cynthia 3 hari kemudian. Dia sibuk menelepon teman-teman untuk merayakan ulang tahunnya beberapa hari ini. Jangan mangkir ketika kamu menjadi saudara ipar. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan.
Bab 4009, juga, ibu mengatakan bahwa dia ada di Jinling, dan dia akan melakukan perjalanan dalam beberapa hari ke depan. Saya telah mengatur rute untuknya, dan dia seharusnya dalam suasana hati yang lebih baik saat itu. Beri aku wajah dan temui dia. Jangan bertengkar dengannya lagi. Oke, Harvey York tersenyum hangat, lalu bertanya dengan lembut. Apakah kamu melupakan sesuatu? Mandy Zimmer tertegun sejenak, dan berkata, ada apa? 3 hari kemudian, itu akan menjadi ulang tahun pernikahan kami. Ngomong-ngomong, apakah kita akan menebus akta nikah kita? Berbagi. Mandy Zimmer tertegun sejenak, lalu tersipu, dan dengan cepat menutup panggilan video. 3 sore, Rumah Sakit Rakyat Penang, Bangsal VIP. Wanita tua dari keluarga Alarcon telah bangun untuk sementara waktu. Dia sedang duduk di ranjang rumah sakit saat ini, menatap dingin di depannya, dan wajahnya sangat keriput dan jelek. Dia hanya menatap kosong ke depan, tidak mengatakan apa-apa, tidak marah, bahkan tidak memiliki sikap membunuh. Ini menyebabkan semua orang di keluarga Alarcon berkumpul di ruangan itu untuk saling memandang dengan cemas. Tetapi wanita tua dari keluarga Alarcon tidak mengatakan apa-apa. Nyonya tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah beberapa waktu, Hector Alarcon tidak tahan dengan suasana itu. Dia sangat gugup, karena takut wanita tua dari keluarga Alarcon akan benar-benar menyetujui persyaratan itu. Karena itu, tidak hanya kakinya yang akan patah, tetapi juga keluarga Alarcon akan kehilangan segalanya, dan mereka tidak akan bisa lagi makmur dan kaya. Kamu harus punya ide. Iya, Nona tua, Anda adalah kepala keluarga Alarcon kami, dan tulang punggung keluarga Alarcon kami. Pada saat ini, kamu tidak boleh mengganggu dirimu sendiri dulu. Posisi, dengan memimpinmu, semua orang bisa bersatu dengan dunia luar. Melissa Alarcon menutupi wajahnya dan berkata, keluarga Alarcon kami memiliki tulang punggung, kami adalah salah satu dari 3 keluarga besar di Nanyang. Untuk keluarga seperti kami jelas tidak boleh dipermalukan. Harvey York ingin kamu secara pribadi ketika dia mematahkan kaki kita, dia hanya ingin melihat kita saling membunuh, dan biarkan kita saling membunuh. Kita tidak boleh menyerah pada tekanannya. Jelas, Melissa Alarcon ingin menyelamatkan kakinya. Selain itu, dia juga ingin mempertahankan martabat terakhir di depan Harvey York. Lagi pula, jika keluarga Alarcon hilang, dia dan Hector Alarcon akan kehilangan segalanya dan tidak ada apa-apa. Namun, raungan Hector Alarcon dan Melissa Alarcon pada saat ini tidak membangkitkan persetujuan keluarga Alarcon, dan bahkan para tetua klan itu tidak berbicara dengan wajah cemberut. Lagi pula, bukan kaki mereka yang ingin dipatahkan Harvey York, tetapi kaki Hector Alarcon dan Melissa Alarcon. Bukan karena otak mereka rusak, dan mereka akan mati saat ini. Apakah sulit untuk makan cukup untuk mendukungnya? Selain itu, mereka dapat melihatnya dengan jelas sekarang, keluarga Alarcon adalah kentut di depan Harvey York. Jika Harvey York ingin membunuh keluarga Alarcon, itu akan semudah mencubit semut. Wanita tua dari keluarga Alarcon tidak mengatakan apa-apa, tetapi ketika dia mendengar kata Harvey York, matanya menjadi sangat kesal, seolah-olah dia memiliki kebencian yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Menurutnya, karena keberadaan Harvey York dia akan kehilangan segalanya, dan keluarga Alarcon akan berakhir seperti ini. Tepat ketika wanita tua dari keluarga Alarcon hendak mengatakan sesuatu, pada saat ini, pintu bangsal ditendang terbuka, dan beberapa anggota keluarga Alarcon bergegas masuk. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4010, Nyonya, masalah besar itu buruk. Orang-orang dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan tiba-tiba memasuki keluarga Alarcon kami dan berkata mereka ingin memeriksa buku rekening dan tagihan pajak kami. Nyonya, Departemen Tenaga Kerja juga mendatangi kami. Pabrik keluarga Alarcon mengatakan bahwa kami tidak membayar upah pekerja sebelumnya, dan mereka harus menanganinya dengan adil. Nyonya tua, itu tidak baik, beberapa pemegang saham sebenarnya mengambil inisiatif untuk menghubungi Emilia Alarcon dan mengambil keluarga kami dengan saham yang sangat rendah. Saham perusahaan telah dijual. Juga, beberapa pemasok sekarang mendesak kami untuk membayar kembali pinjaman. Juga, bank sekarang mendesak kita untuk membayar kembali pinjaman yang belum kedaluarsa. Nyonya, ada berita dari keluarga Ruan, Manuela Ruan tersapu keluar dari rumah, dan itu bukan lagi keluarga Ruan. Kabar buruk datang, silih berganti, mengejutkan hati keluarga Alarcon yang jelek. Nyonya tua, Nanyang Martial Alliance mengumumkan kepada publik bahwa Baiyao Alarcon lebih rendah, dan mereka hanya akan menggunakan Baiyao Alarcon di masa depan. Kita selesai. Setelah mendengar berita ini, banyak anggota keluarga Alarcon yang hadir terkejut. Dia harus jatuh langsung ke tanah, tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Sekarang Harvey York benar-benar dapat menembak mati keluarga Alarcon dalam hitungan menit, yang dapat membuat kekayaan mereka hilang sama sekali, dan bahkan berakhir di jalan dengan akhir yang tragis, jadi saat ini, mereka panik. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan tentang ini? Harvey York adalah ular yang mencapai 7 inci, dan dapat dengan mudah melumpuhkan keluarga Alarcon kita. Meskipun dia melakukan ini sedikit,
itu menyakitkan kedua belah pihak, tetapi baginya, itu tidak masalah sama sekali. Selama kita benar-benar lumpuh, dia dapat bergabung dengan Emilia Alarcon dan mengandalkan Bayao Alarcon untuk menduduki yang dipukuli. Pasar obat, Nyonya tua, di persimpangan hidup dan mati, Anda harus mengatakan sesuatu, temukan ide. Jika tidak, mari berlutut di depan Emilia Alarcon dan memohon padanya. Dia adalah keluarga Alarcon, kita tidak peduli apa, dan dia harus menyelamatkan kita. Sekelompok besar anggota keluarga Alarcon mengabaikan situasi wanita tua keluarga Alarcon, dan pada saat ini, mereka semua berkerumun. Dia berlutut di samping wanita tua dari keluarga Alarcon. Keluarga Alarcon kelopak mata Hector Alarcon dan Melissa Alarcon juga melompat, Nyonya tua, bisakah kita menemukan hubungan apapun? Jika tidak, kita benar-benar akan melarikan diri ke Amerika Serikat. Diam, tutup mulut semuanya. Melihat keluarga Alarcon panik seperti anjing yang berduka, dan wanita tua dari keluarga Alarcon menamparkan ranjang rumah sakit dengan marah dan berteriak keras, kalian juga elit keluarga Alarcon. Universitas New Qiao adalah Universitas Jianjin. Kenapa kamu tidak memiliki konsentrasi pada saat kritis, dan ketika terjadi kesalahan, itu menjadi bubur yang berantakan. Jangan bicara tentang perbandingan dengan York, bahkan dengan Emilia Alarcon, kalian semua sampah. Sia-sia, tidak heran keluarga Alarcon kita akan dipermalukan kali ini, dan akan diinjak-injak. Itu karena kamu sama sekali tidak pandai dalam hal itu. Sedikit kemampuan, kita tidak akan berada di sini. Sampah, sekelompok sampah nyata. Melihat wanita tua keluarga Alarcon meniup hidungnya dan menatap, sikapnya yang marah, suasana di antara penonton tidak bisa menahan diri untuk diam selama sebentar. Nyonya tua, apa gunanya kamu memukuli dan memarahi kami sekarang? Ini tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, setelah Anda mengatasi kesulitan, Anda dapat memarahi orang apapun yang Anda inginkan. Sekarang Anda membakar alis Anda untuk mengatakan ini, apakah itu masuk akal? Selain itu, kami tidak berguna, tetapi inti masalahnya adalah kamu ingin mengusir Emilia Alarcon dari keluarga Alarcon. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4011, ya, jika Anda tidak berurusan dengan Dimitri Alarcon dan Emilia Alarcon seperti ini, kami akan berkembang sekarang, dan kami akan menjadi keluarga No. 1 di Nanyang. Ya, jika tidak, Nona tua, berlutut dan memohon belas kasihan. Bahkan jika Emilia Alarcon tidak memberimu wajah, lelaki tua itu seharusnya memikirkan hubungan antara suami dan istri selama bertahun-tahun. Kita bisa mengandalkan mereka untuk menjadi kaya selama beberapa dekade. Segera, seluruh anggota keluarga Alarcon berbicara secara terpisah. Di satu sisi untuk melampiaskan ketidakpuasan mereka. Di sisi lain, mereka telah kaya selama bertahun-tahun, yang rela menyerahkan hal-hal ini. Mereka telah lama kehilangan kemampuan untuk pergi bekerja untuk orang lain, dan telah benar-benar kehilangan perlindungan dari keluarga Alarcon, sehingga mereka hanya bisa pergi mengemis. Jadi meskipun mereka berlutut di depan Dimitri Alarcon dan Emilia Alarcon, mereka bersedia dapat dikatakan bahwa status wanita tua dari keluarga Alarcon telah benar-benar terguncang, dan dia bukan lagi kepala keluarga Alarcon. Melihat adegan ini, Hector Alarcon menggigil dengan gugup, apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu bicarakan? Meragukan wanita tua itu, kamu tidak ingin hidup lagi. Bosan hidup. Kita dapat memiliki kecemerlangan hari ini dan kekayaan hari ini, tetapi itu bukan kebijaksanaan dan seni bela diri wanita tua itu. Jika Anda memperlakukan wanita tua seperti ini, tidakkah hati nurani Anda terluka? Bagaimana kamu bisa menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan seperti ini? Jelas, Hector Alarcon dan Melissa Alarcon mengerti bahwa masih ada kesempatan bagi orang lain untuk menundukkan kepala dan dimaafkan. Tetapi mereka berdua sama sekali tidak memiliki kesempatan. Bahkan, hal pertama yang harus tunduk pada Harvey York dan Emilia Alarcon adalah mematahkan kaki mereka. Bajingan dengan nama keluarga York ini, membunuh hati. Diam, tutup mulut untukku. Menghadapi adegan ini, wanita tua dari keluarga Alarcon menjadi tenang sepenuhnya. Saya memiliki kebijaksanaan saya sendiri dalam hal ini, siapkan mobil, tinggalkan rumah sakit, dan pergi ke Emilia Alarcon bersama-sama. Jelas, melihat kekacauan orang-orang ini, wanita tua dari keluarga Alarcon tahu betul. Nah, jika mereka berhenti, mereka akan menderita kekacauan. Jika Anda tidak menentukan saat ini, mungkin keluarga Alarcon benar-benar selesai. Segera, di bawah kepemimpinan wanita tua keluarga Alarcon, puluhan anggota keluarga Alarcon muncul di gerbang Bayao Alarcon. Gabriela Arboleda dan karyawan lainnya mengira mereka akan membuat masalah, dan setelah memberi isyarat, banyak anak dari Penang Martial Alliance yang bersembunyi di sudut muncul dengan ekspresi waspada. Ketika Harvey York dan Emilia Alarcon berjalan keluar dari pintu, wanita tua dari keluarga Alarcon berkedut. Tapi dia masih melambaikan tangannya dan membiarkan orang-orang memegang Hector Alarcon dan Melissa Alarcon. Kemudian, dia menggunakan kruk untuk mematahkan kaki Hector Alarcon dan Melissa Alarcon. Jeritan seperti membunuh babi keluar, yang mengerikan untuk didengar, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil.
Dapat dikatakan bahwa ketika Hector Alarcon dan Melissa Alarcon pada awalnya sombong, betapa menyedihkannya mereka sekarang. Segera setelah itu, wanita tua dari keluarga Alarcon mengumumkan bahwa Hector Alarcon tidak akan lagi menjadi pewaris keluarga Alarcon. Dan Emilia Alarcon adalah pewaris sejati keluarga Alarcon. Setelah dia menangani semua yang ada di tangannya, dia menjadikan Dimitri Alarcon sebagai kepala keluarga Alarcon. Sederhananya, sejak itu, keluarga Alarcon telah memperbaiki semuanya. Pada akhirnya, wanita tua dari keluarga Alarcon membawa sekelompok anggota keluarga Alarcon dan berlutut di depan Dimitri Alarcon dengan tepukan. Dimitri, aku yang bingung. Aku minta maaf karena kekuatanmu. Aku minta maaf padamu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padaku, tapi tolong biarkan keluarga Alarcon yang lain pergi. Selama kamu membiarkan mereka pergi, aku bisa melakukan apapun yang kamu mau. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4012 wanita tua dari keluarga Alarcon tampak seperti dia mau mengakui kesalahannya, dan kemudian dia menamparkan dirinya sendiri dengan bersih dan menamparkan wajah tuanya yang begitu merah dan bengkak. Dimitri Alarcon menghela nafas, dan berhenti mengatakan apa-apa, tetapi melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Emilia Alarcon untuk mendorong dirinya ke dalam toko. Pada saat yang sama, dia membiarkan wanita tua dari keluarga Alarcon berlutut di luar. Setelah lebih dari 10 tahun perhitungan, itu sudah dianggap sebagai cinta yang mendalam untuk suami dan istri setelah berlutut selama 1 jam. 1 jam kemudian, wanita tua dari keluarga Alarcon terhuyung-huyung berdiri, dan dengan gemetar bersandar pada kruk dan masuk ke mobil. Saat dia duduk di kursi belakang, seluruh wajahnya langsung bengkok, kesepian yang tak terkatakan, kebencian dan dendam yang tak terkatakan. Wanita tua dari keluarga Alarcon melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada pengemudi untuk mengemudi, dan setelah mengangkat kaca privasi untuk mengisolasi suara, dia memutar nomor. Setelah sambungan, wanita tua itu berkata dengan kejam, "Mengapa York yang bermarga masih belum mati? Bukankah aku sudah menambahkan uang? Kapan kamu akan membunuhnya?" Panggilan itu datang dari sisi lain sebuah suara lembut, "Nyonya tua, identitas Harvey York mengejutkan kita. Tidak mudah untuk membunuhnya. Kami telah menyiapkan rencana yang sempurna, tetapi kami tidak pernah memiliki kesempatan untuk menembak." Alarcon wanita tua itu tiba-tiba duduk dan berteriak, "Saya tidak peduli apa statusnya, saya tidak peduli apakah dia kuat atau tidak. Aku hanya ingin kau membunuhnya dengan cepat. Saya akan menambahkan uang, saya akan menambahkan 1 miliar lagi. Selama dia terbunuh, aku bahkan bisa memberimu setengah dari aset keluarga Alarcon." Jelas, menurut pendapat wanita tua keluarga Alarcon, pelakunya kali ini adalah Harvey York. Selama dia bisa membunuh bajingan usil ini, bagaimana Dimitri Alarcon dan Emilia Alarcon bisa menghentikannya? Dia yakin bahwa dengan rencana dan perhitungannya, ada cara untuk membunuh Dimitri Alarcon. "Oke, karena wanita tua itu sangat sombong, maka kami tidak akan mengecewakanmu." Suara pihak lain tersenyum, jelas sangat puas dengan kenaikan harga wanita tua keluarga Alarcon. Keesokan harinya pada siang hari, jam 12. Bandara Internasional Penang. Harvey York akan naik pesawat pukul 14 kembali ke negara H. Adapun masalah di sisi Nanyang, dia percaya bahwa dengan perlindungan Liga Aliansi Bela Diri Penang, Emilia Alarcon dapat dengan mudah menyelesaikan perlawanan Alarcon yang hampir tidak berarti. Keluarga. Belum lagi ada Dimitri Alarcon di balik layar. Dewa perang Nanyang ini tidak sesederhana yang terlihat di dunia. Ketika Harvey York hendak memasuki lorong VIP, suara kursi roda datang dari belakangnya. Kemudian dia melihat lebih dari selusin pengawal mendorong Dimitri Alarcon dan muncul tidak jauh di belakangnya. "Alarcon tua, panggil saja aku jika ada sesuatu, mengapa datang sendiri?" Harvey York tertegun sejenak, tapi dia masih menyapanya. Dimitri Alarcon tersenyum pada Harvey York dan berkata, "Beberapa hal sulit untuk dibicarakan di telepon, tetapi sementara cucu perempuan saya yang berharga sedang membersihkan kekacauan keluarga Alarcon dan tidak punya waktu untuk merawatnya, saya akan datang sesegera mungkin. Mungkin dan bersiaplah untuk bertemu dengan Anda, Brother York. Mari kita mengobrol dengan baik. Jangan ganggu, kan?" "Tidak." Harvey York tersenyum, matanya jatuh ke taman kecil di luar bandara, dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Ada banyak orang di sini, dan ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo berjalan ke sana." "Oke." Dimitri Alarcon tidak menolak, tetapi memberi isyarat kepada pengawal untuk memberi mereka waktu untuk menyendiri. Harvey York tidak menahannya, tetapi membantu Dimitri Alarcon mendorong kursi roda ke taman kecil di samping bandara. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4013, Saudara York, saya memiliki 3 hal yang datang untuk menemui Anda malam ini, dan saya ingin mengobrol dengan Anda dari hati ke hati. Dalam perjalanan ke depan, Dimitri Alarcon tidak membuang waktu, tetapi berbicara dengan tulus. 1. Kali ini dengan keluarga Alarcon, terima kasih teman kecil atas bantuanmu. Jika bukan karena Anda, tulang-tulang tua saya mungkin benar-benar terbalik di selokan, dan cucu perempuan saya yang berharga tidak tahu itu akan jatuh. Apa yang terjadi?
Harvey York tersenyum dan berkata, Alarkon tua itu serius. Bagaimanapun, masalah keluarga Alarkon harus diselesaikan oleh keluarga Alarkon Anda. Keterlibatan saya oleh orang luar hanya akan membuat keluarga Alarkon semakin terpecah. Dimitri Alarkon tersenyum dan berkata, tidak ada dinasti abadi di dunia, juga tidak ada keluarga yang tidak akan pernah gagal. Ketika sebuah keluarga perlu diganti, itu harus membayar harga untuk mempertahankan keluarga itu. Keluarga Alarkon kami dapat bertahan selama lebih dari 100 tahun. Untuk alasan ini, saya memutuskan untuk memberikan 30% dari saham keluarga Alarkon kepada teman kecil, semoga kamu menerimanya. Harvey York awalnya ingin menolak, tetapi melihat ekspresi serius Dimitri Alarkon, dia setuju setelah memikirkannya. Lagi pula, dengan bagiannya di dalamnya, baik keluarga Ruan maupun keluarga Hancok berani menargetkan keluarga Alarkon terlalu banyak. Dan wajah yang diberikan oleh Liga Aliansi Bela Diri Nanyang juga akan membuat keluarga Alarkon lancar. Melihat Harvey York mengangguk diam-diam, Dimitri Alarkon tersenyum, memandang Harvey York dengan penuh minat sejenak, dan berkata, Tuan Muda York, jangan salahkan saya untuk gosip, menurut verifikasi saya, Anda seharusnya sudah menceraikan mantan istri Anda sekarang. Benarkan? Kelopak mata Harvey York melonjak, dan dia berkata, meskipun begitu, tapi... Tuan Muda York, dengarkan aku dulu. Dimitri Alarkon melambaikan tangannya, menyela kata-kata Harvey York. Hal kedua yang aku ingin saya katakan adalah, Tuan Muda York, apakah Anda tertarik untuk datang ke keluarga Alarkon kami sebagai menantu dari rumah ke rumah? Keluarga Alarkon akan menjadi milikmu. Kontak saya di Asia Tenggara, berjudi di Hong Kong, dan beroperasi di Timur Jauh selama bertahun-tahun adalah milik Anda. Dan cucu perempuan saya yang berharga memiliki temperamen yang baik, bahkan jika Anda mau. Temukan seseorang kamar kedua, kamar ketiga, Yvonne Xavier, Kate Walker, Queenie York, kurasa dia tidak akan menolak. Dan dia akan menangani hubungan antara wanita-wanita ini untukmu. Apakah Tuan Muda York memiliki minat ini? Sambil berbicara, Dimitri Alarkon memandang Harvey York dengan serius. Jelas, semua yang baru saja dia katakan datang dari hatinya, dan tidak ada kepalsuan sedikitpun. Kelopak mata Harvey York sedikit berkedut, dan dia berkata dengan ekspresi malu, Tuan Alarkon, bukan karena saya tidak tahu harus berbuat apa, tetapi saya dan mantan istri saya. Tidak, hubungan saya dengan istri saya belum putus, dan kami akan mendapatkan sertifikat lagi. Jadi, kebaikan Alarkon tua, saya hanya bisa menerimanya. Itu dia. Dimitri Alarkon tampak sedih. Kalau begitu, mengapa Anda tidak mempertimbangkan untuk mengambil cucu perempuan saya yang berharga? Mengapa kamu tidak datang ke Nanyang untuk berlibur ketika kamu punya waktu? Mata Harvey York berkedut, dan dia terdiam atas permintaan Dimitri Alarkon. Melihat ekspresi Harvey York, Dimitri Alarkon tertawa dan berkata, Oke, Saudara York, kamu tidak perlu khawatir lagi. Anak muda punya cara untuk menghadapi hal-hal ini. Saya orang tua setengah hati yang mengatakan ini, tapi itu hanya untuk memberi Anda jalan pintas untuk menyelesaikan masalah. Jelas karena Tuan Muda York menolak, saya tidak bisa mempersulitnya, kan? Lagi pula, cucuku yang berharga pasti akan dikejar banyak orang. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4014 mendengar kata-kata penuh makna Dimitri Alarkon, Harvey York tidak tahu harus menjawab apa, jadi dia hanya bisa tersenyum canggung. Kata-kata Dimitri Alarkon membuatnya merasa bersalah. Tak lama kemudian, Harvey York tersenyum masam, mengubah percakapan, dan berkata, ngomong-ngomong, saya tidak tahu apa hal ketiga Alarkon Lao itu. Harvey York juga melihat arloji Rolex di pergelangan tangannya saat berbicara. Mengobrol selama lebih dari setengah jam tanpa menyadarinya. Setelah masalah selesai, dia harus naik ke pesawat. Dimitri Alarkon tidak memutar, tetapi memberi isyarat kepada Harvey York untuk mendorongnya ke bawah pavilion, lalu tersenyum dan berkata, yang ketiga ini bukan masalah. Saya harap Saudara York, Anda dapat membantu saya dengan tulang tua ini. Selesaikan masalah terakhir. Kalau tidak, sangat merepotkan untuk berdiri. Saya percaya bahwa dengan cara seorang teman kecil, itu seharusnya bisa melakukannya, kan? Harvey York sedikit mengernyit, dan kemudian berkata dengan lembut, Alarkon tua, Anda juga ahli seni bela diri, generasi dewa perang, jadi kamu harus tahu tubuhmu sendiri yang terbaik. Kamu bisa pulih sepenuhnya, tetapi itu hanya membutuhkan waktu setengah tahun. Mungkinkah Anda tidak bisa menunggu selama setengah tahun ini, Tuan Alarkon? Dimitri Alarkon menghela nafas, dia menarik napas dan berkata, bukannya saya tidak ingin menunggu, itu karena saya tidak sabar. Keluarga Alarkon, bagaimanapun juga, kita membutuhkan dewa perang yang bisa bertahan untuk menahan nafas terakhir kita. Kalau tidak, dari mana salah satu dari 3 keluarga besar itu berasal? Kemuliaan, aku tidak bisa berdiri. Bahkan jika keluarga Alarkon memiliki reputasi Master York untuk mendukung Anda, itu akan tetap menjadi bunga di cermin dan kastil di langit. Harvey York mengerutkan kening, tapi, jika Anda memaksakan pemulihan sekarang, itu akan memengaruhi Anda, Tuan. Alarkon.
Tidak layak untuk berdiri selama setengah tahun dengan imbalan 3 atau 5 tahun hidup lebih sedikit. Jelas, Harvey York memahami kondisi Dimitri Alarkon saat terakhir kali membantu Dimitri Alarkon mengatasi cederanya. Jika tidak, Harvey York akan membantu Dimitri Alarkon berdiri sejak lama. Dimitri Alarkon menghela nafas dan berkata, "Aku juga tahu itu, tapi kalimatnya masih sama, aku tidak sabar." Pada saat ini, wajah Harvey York tiba-tiba berubah. Detik berikutnya, dia membanting ke satu sisi, dan pada saat yang sama memeluk Dimitri Alarkon dan keluar. Detik berikutnya, sebuah benda hitam menabrak langsung ke kursi roda Dimitri Alarkon, mengubah kursi roda menjadi massa besi tua dalam sekejap. Lapangan itu berdebu dan pavilionnya runtuh. Ekspresi Harvey York mengembun, menoleh, dan berkata dengan dingin, "Peti mati." Pada saat yang hampir bersamaan, 7 pria nanyang berjas muncul di sekitarnya. Wajah mereka tidak disembunyikan sedikit pun, tetapi mereka semua memiliki tangan di punggung, dengan ekspresi bangga di wajah mereka. Dimitri Alarkon melihat pemandangan ini, wajahnya tenggelam, dan berkata dengan dingin, "Kemarilah dengan peti mati, pembawa pesan pemakaman. Apakah kamu 7 keajaiban Laut Cina Selatan?" 7 keajaiban Laut Cina Selatan. Harvey York sedikit mengernyit dan berkata tanpa sadar. Nama Niubi Bang Bang, tapi Harvey York belum pernah mendengarnya sebelumnya. 7 keajaiban Laut Cina Selatan. Dimitri Alarkon menjelaskan dengan suara rendah. Mereka adalah 7 orang paling kuat dalam organisasi pembunuh Istana Niumhi. 7 orang ini tidak akan mengambil tindakan dengan mudah, tetapi jika mereka melakukannya, mereka tidak akan pernah menyerah jika tidak mencapai tujuan mereka. Diperkirakan seseorang akan membeli Master York hidupmu, atau hidupku. Pada saat ini, Kepala 7 Judes tersenyum pada Dimitri Alarkon dan berkata dengan sopan, seperti yang diharapkan dari Dewa Perang Nanyang, dia tahu asal-usul kita orang kecil. Kami di sini hari ini untuk 2 tujuan. Pertama, itu membunuhmu, Dewa Perang Alarkon yang tidak bisa dibunuh siapapun. Kedua, seseorang menaikkan harga 2 kali dan menginginkan nyawa Brother York. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4015, kombinasi dari 2 hal ini sudah memiliki kualifikasi untuk Niumhi Assassin kami untuk mengambil tindakan. Dimitri Alarkon sedikit mengernyit dan berkata, "Menurut apa yang Anda maksud, Anda telah menatap saya selama bertahun-tahun." Kepala Assassin tersenyum dan berkata, "Itu wajar. Laut Cina Selatan memiliki satu-satunya dewa perang. Secara alami, ada orang yang tidak bisa tidur di malam hari. Mereka membayar banyak uang untuk membeli hidupmu beberapa dekade yang lalu. Saya tidak dapat menemukan kesempatan untuk melakukannya. Bahkan setelah Anda diracuni, Emilia Alarkon melindungi Anda dengan sangat baik, dan mari kita ambil bajingan itu dan tidak ada cara untuk memulai. Istana Niumhi kami. Sudah puluhan tahun. Di generasi kita akhirnya bisa menyelesaikan hal yang begitu tua, bukankah itu menyenangkan?" Kepala 7 Absolut tersenyum sedikit. Feng Shui tempat ini sangat bagus, dan kali ini tidak buruk, jadi hari ini tahun depan ditakdirkan untuk menjadi peringatan kematian Dewa Perang Alarkonmu. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat tangan kanan kepala assassin melambai, dan ada parang nanyang di tangannya. Dan ke-6 temannya mencibir hampir bersamaan, dan parang nanyang muncul di tangan mereka. Di atas pedang mereka, cahaya biru redup berkedip. Jelas, racunnya sudah direndam. Dimitri Alarkon menghela nafas dan berkata, "Aku tidak takut pencuri mencuri, tapi aku takut pencuri memikirkanku. Kamu Istana Niumhi telah memikirkanku selama bertahun-tahun, itu sangat sulit. Tapi aku sangat penasaran, kamu bisa mulai denganku. Mengapa Anda menemukan waktu untuk menghadapinya bersama dengan Tuan Muda York? Saran pribadi saya adalah membiarkan Tuan Muda York pergi. Kalau tidak, dengan dia sendirian, Anda tidak bisa makan dan pergi." Harvey York berkata dengan acuh tak acuh, "Alarkon tua, Anda bercanda lagi. Mereka juga mendatangi saya. Lagi pula, bukankah seseorang terus-menerus menaikkan harga dan menginginkan hidupku?" Kepala 7 Jue memutar parang nanyang di tangannya dan tersenyum. "Tuan Muda York benar-benar orang yang cerdas. Kami tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika Dimitri Alarkon mengatakan bahwa dia tidak sopan. Karena hidupmu sangat berharga, tidak hanya seseorang membayar 2 miliar, tetapi kamu juga siap untuk pergi setelah acara. Beri kami setengah dari kekayaan bersih. Awalnya, menurut prinsip kami tidak ingin memindahkan orang besar dari negara H. Bagaimanapun, setelah pindah, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Negara H memiliki instruktur kepala yang sangat menakutkan dan pencegah, tidak ada yang ingin memprovokasi dia. Tapi tidak mungkin, pihak lain telah memberi terlalu banyak. Kami Istana Niumhi, kami bisa pensiun setelah menyelesaikan ini. Perintah." Berbicara tentang ini, Kepala 7 Absolut menjilat bibirnya yang kering dan menatap Harvey York dengan ekspresi meneteskan air liur. Jelas, di matanya, Harvey York adalah tumpukan uang kertas dan simbol kemakmuran seumur hidup. Harvey York menghela nafas dan berkata, "Saya bertanya pada diri sendiri bahwa hidup saya masih sangat berharga, dan Anda semua membunuh saya untuk sejumlah kecil uang.
Itu benar-benar tidak sesuai dengan identitas dan nilai saya. Tidak berpikir itu lebih baik dari ini. Tidak peduli berapa banyak uang yang diberikan pihak lain kepadamu, aku akan membayarmu 2 kali. Permintaan saya hanya satu, yaitu, tidak peduli siapa yang mempekerjakan Anda hanya perlu mengirimkan kepalanya kepada saya. Selain itu, Alarkon yang lama akan keluar denganku juga. Karena itu, Harvey York mengangkat bahu, dengar, kamu tidak perlu bertarung, kamu masih bisa menerima 2 kali lipat harganya. Setelah Anda pensiun, Anda bahkan dapat pergi ke Karibia untuk membeli sebuah pulau dan menjalani sisa hidup Anda. Oh, saya salah, itu bukan hanya bertahan hidup, tetapi juga hidup dalam damai. Bisnis ini tidak rugi, tidak peduli apa. Benarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4016 Harvey York tampak tulus. Mendengar kata-kata Harvey York, Kepala 7 Absolut mencibir tanpa komitmen dan berkata, Tuan Muda York, saya harus mengakui bahwa meskipun kata-kata Anda tidak menyenangkan, kondisi Anda sangat menarik dan menggairahkan. Dan aku juga tahu bahwa, pria besar sepertimu, meskipun dia mengatakan apa yang baru saja dia katakan, hanya untuk mengejek kita. Tetapi jika kami benar-benar menyetujui persyaratan Anda akan benar-benar membayar uang itu. Lagi pula, pesawatmu baru saja akan lepas landas, kamu seharusnya terlalu malas untuk membuang waktu di Nanyang. Di sisi lain, meskipun kamu sangat kuat dan percaya diri, tetapi pada saat ini, bagaimanapun, kamu memiliki botol minyak di sisimu. Ini benar-benar mulai bertarung, Dimitri Alarkon, bagaimana dengan Dewa Perang Alarkon? Meskipun kekuatannya telah pulih beberapa persen, tetapi tubuh bagian bawahnya masih tidak bisa bergerak. Di depan Niumhi Assassin kita, dia adalah target hidup. Bahkan jika kamu melawan langit, Tuan Muda York, tetapi salah satu dari kami bertujuh akan mengalahkanmu. Tidak sulit untuk mengeluarkan tanganmu untuk membunuh God of War Alarkon. Harvey York mengangguk tanpa komitmen, kamu pembunuh memiliki beberapa otak, saya harap semua orang berbicara dengan baik, jangan berkelahi dan membunuh di setiap kesempatan, betapa sialnya. Bagaimanapun pembunuh, bagaimanapun juga, ini untuk uang, saya punya lebih banyak uang. Apa, kondisiku baik-baik saja, atau menurutmu 2 kali tidak cukup? Perlu 3 kali. Saat berbicara, Harvey York masih mendukung Dimitri Alarkon di samping pohon besar. Dalam hal ini, setidaknya untuk sementara, Dimitri Alarkon masih memiliki 1 atau 2 poin untuk melindungi dirinya sendiri. Kepala 7 Keajaiban Laut Cina Selatan mencibir, menerima kondisi Anda juga akan membuat kami jauh lebih mudah. Tapi, kamu orang negara H, kamu agak diremehkan oleh kami orang Nanyang. Peraturan, karena tugas telah diterima, maka itu harus dilakukan sampai akhir. Kalau tidak, apa kreditnya? Tentu saja, kami juga dapat mengumpulkan uang Anda. Saat kau dan Dimitri Alarkon mati, kami akan membunuh majikan dan menyelesaikan pekerjaanmu. Misi. Dalam hal ini, kami berdua telah mencapai tujuan kami, dan kami semua senang, bagaimana? Berbicara tentang ini, Kepala 7 Absolut tersenyum kejam. Hei, sayang sekali. Harvey York menghela napas. Sayang sekali. Bukankah saran ini saya membuat yang terbaik dari kedua dunia? Kepala 7 Absolut tersenyum. Harvey York menghela nafas dan berkata, sayang sekali kalian tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan Anda mengatakan bahwa Anda memiliki beberapa otak barusan, dan sekarang saya hanya bisa menarik kembali kalimat ini. Jelas bahwa saya terlalu malas untuk melakukannya, tetapi Anda harus memaksa saya untuk melakukannya. Bagus, apakah itu untuk bertahan hidup atau menghabiskan sisa hidup Anda dalam damai, Anda semua tidak memiliki kesempatan. Pakaian baru yang baru saja aku beli terbuang percuma. Setelah dia selesai berbicara, Harvey York langsung melepas jaketnya. Turun dan berguling di tangan kanannya. Detik berikutnya, sosoknya bergerak dan melintas ke depan, dan pada saat yang sama, sebuah pukulan jatuh ke wajah Kepala 7 Absolut. Tidak ada yang mewah tentang pukulan ini, hanya semacam dominasi. Dalam pukulan ini, niat bertarung dan membunuh yang tak terhitung jumlahnya dicurahkan. Pukulan ini tampaknya telah melalui 1000 cobaan dan kesengsaraan. Hei, sebelum puncak tinju bisa mencapai, suara menakutkan dari udara menyebar, dan Kepala 7 Absolut tiba-tiba merasakan tekanan angin yang mengerikan bertiup ke arah wajahnya. Di kulit pucatnya, dia benar-benar merasakan sakit, yang membuat wajahnya berubah liar. Mustahil, Kepala 7 Absolut memiliki ketakutan yang tak terhentikan di hatinya, karena pukulan seperti itu tidak hanya cepat, tetapi juga ganas, cepat, dan sangat kuat. Dia ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Pada saat ini, Kepala 7 Absolut hanya bisa mengaum, dan parang Nanyang di tangannya menebas lurus ke depan. Ledakan. Parang menebas kepalan tangan Harvey York, dan terdengar suara teredam. Karena pembungkus mantelnya, pedang bernoda racun itu tidak bisa melukai Harvey York sedikitpun. Harvey York membanting cahaya pedang dari Kepala 7 Absolut dengan sebuah pukulan, dan kemudian pukulannya masih terbanting ke depan seperti biasa. Wajah Kepala 7 Absolut berubah drastis, dia melakukan kesalahan dengan tangannya, dan ingin memblokir pukulan Harvey York lagi. Bang!
Tapi tinju Harvey York tak terbendung, dan itu langsung menembus telapak kepala 7 absolut dan jatuh ke jantungnya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4017, Swiss. Wajah kepala assassin berubah jelek dalam sekejap, dia dengan cepat memblokir dengan kedua tangan, dan pada saat yang sama sosoknya terus mundur ke belakang. Hanya saja dia cepat, tapi Harvey York bahkan lebih cepat. Harvey York hampir seperti bayangan, dia datang langsung ke kepala 7 absolut, dan kemudian dia meninjunya sepenuhnya. Boom, sosok benda keras yang terkena, kepala 7 absolut harus mengenakan baju besi berteknologi tinggi. Namun, kekuatan pukulan Harvey York seperti memukul lembu melintasi gunung, dan baju besi yang menembus langsung jatuh di dada kepala 7 absolut. Dengan klik, dada kepala 7 absolut runtuh. Sosoknya mundur 3 meter seperti kilat, dan ketika dia mendarat lagi, darah menetes dari dadanya, dan pada saat yang sama wajahnya menjadi pucat, dan seteguk besar darah menyembur keluar. Hanya satu gerakan, cedera serius. Pada saat ini, seluruh tempat itu sunyi senyap. Ini agak menarik. Seperti yang diharapkan dari pemimpin 7 absolut di Laut Cina Selatan, dia sebenarnya adalah Raja Prajurit Puncak. Harvey York melihat telapak tangannya dan menghela nafas. Aku tidak menyangka bahwa aku tidak membunuhmu dengan satu pukulan. Puff, kepala 7 absolut mau tak mau menyemburkan seteguk darah lagi, dan marah. Mereka selalu mendominasi di wilayah Laut Cina Selatan, dan mereka tidak tahu berapa banyak orang yang tidak tahu seberapa tinggi langit. Bahkan beberapa patriark keluarga besar dan beberapa tokoh terkenal di kementerian militer berbagai negara telah dibunuh oleh mereka. Namun, pada saat ini di depan Harvey York, dia benar-benar diejek. Pada saat ini, kepala 7 absolut memiliki keinginan untuk berteriak dan menamparkan Harvey York sampai mati. Dia menatap Harvey York dengan marah, menggertakkan giginya. Baginya, mengapa dia diejek seperti ini? Bagaimana Anda pernah diinjak-injak martabat Anda seperti ini? Assassin lainnya melihat pemandangan ini, dan mata mereka berkilat kaget. Tidak heran orang ini bisa menjadi petugas patroli aliansi bela diri Nanyang di usia yang begitu muda. Kekuatan seperti itu memang menakutkan. Bahkan, orang ini mungkin adalah generasi prajurit puncak. Memikirkan hal ini, mata Niumhi Assassin berubah. Jika pria di depannya adalah seorang raja prajurit puncak muda, maka masa depannya pasti tidak terbatas. Bagaimanapun, Niumhi Assassin mereka juga dianggap sebagai jenius seni bela diri, yang bertarung di lautan darah setiap hari. Dan mereka telah terjebak di puncak prajurit raja selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak pernah bisa mengambil langkah penting itu. Iblis seperti Harvey York benar-benar membuat mereka cemburu. Harvey York, kamu benar-benar luar biasa. Kamu telah mencapai keadaan seperti itu di usia yang begitu muda. Tidak heran kamu bisa menjadi patroli Liga Aliansi Bela Diri Nanyang. Kepala 7 absolut mencengkeram dadanya dan mengeluarkan napas panas. Namun, untuk seorang jenius muda sepertimu, kami harus mencekikmu, jika tidak, jika kamu pergi hidup-hidup hari ini, istana Niumhi kami dapat dihancurkan. Kepala 7 Judes meraih parang Nanyangnya lagi. Jadi sangat disayangkan, meskipun kamu sangat berbakat dan kuat, tetapi kamu ditakdirkan untuk mati muda hari ini. Harvey York mengguncang telapak tangannya dan melemparkan mantelnya ke tanah, tetapi dia berkata dengan senyum tipis, aku menamparmu, bisakah kamu tahan? Meskipun Dimitri Alarkon sedang bersandar di pohon saat ini, dia menyipitkan mata ke depan dan berkata dengan ringan, Niumhi Assassin, sekarang kamu tahu seberapa kuat Tuan Muda York. Biarkan dia pergi. Lagi pula, lebih mudah bagimu untuk membunuhku, jadi mengapa repot-repot? Sambil berbicara, Dimitri Alarkon perlahan berdiri sambil memegang tiang pohon. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4018, diam. Mendengar suara Dimitri Alarkon, kepala assassin tampak dingin. Dimitri Alarkon, kamu anjing tua, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membimbing kami? Jika Anda tidak memasuki base camp Istana Niumhi kami sendirian, dan membunuh beberapa karakter unggulan yang kemungkinan besar akan menjadi dewa perang di Istana Niumhi kami akan terputus. Warisan Istana Niumhi, mengapa Istana Niumhi kita begitu hijau dan kuning? Sayang sekali warisan Istana Niumhi kita yang berusia seabad dirusak oleh anjing tuamu. Jangan katakan bahwa kami telah menerima tugas itu, bahkan jika tidak, kamu juga mati. Mendengar kata-kata pemimpin 7 absolut, 6 absolut lainnya semuanya menunjukkan ekspresi kesedihan dan kemarahan, semuanya membunuh, berharap mereka bisa menghancurkan tubuh Dimitri Alarkon menjadi 10.000 keping. Tidak ada keraguan bahwa setelah Dimitri Alarkon menjadi dewa perang, dia bangkit dengan kuat dan mengguncang fondasi Istana Niumhi. Jika tidak, Istana Niumhi tidak akan terobsesi untuk membunuh Dimitri Alarkon selama lebih dari 30 tahun. Harvey York melirik Dimitri Alarkon dengan penuh minat, sepertinya lelaki tua ini juga seorang karakter saat itu. Tapi itu normal, siapa yang bisa menjadi dewa perang, yang mana yang bukan legenda satu generasi. Tuan Muda York, Anda pergi sendirian dan mengabaikan saya. Pada saat ini, Dimitri Alarkon tersenyum sedikit. Mereka belum bisa membunuhku. Saat dia berbicara, aura Dimitri Alarkon mekar, dan kepercayaan diri yang kuat menyebar.
Kepala assassin mencibir dan berkata, Dimitri Alarkon, kamu sekarang setengah lumpuh. Kamu bahkan tidak bisa menggerakkan tubuh bagian bawahmu, jadi kami tidak bisa membunuhmu. Kami membantumu membawa peti mati. Assassin menyeringai dan berkata, hari ini, aku akan memotongmu menjadi 8 bagian. Setelah selesai berbicara, assassin kedua memandang Harvey York dan berkata dengan dingin, adapun dia, apakah kamu masih ingin membunuhnya? Itu mimpi. Dia bisa menghentikan 1 atau 2 orang, tapi kurasa dia tidak bisa. Kita bertujuh. Begitu kita bertujuh keluar, Dewa Perang bisa membunuh mereka. Harvey York tersenyum ringan, beri aku waktu sebentar untuk menghancurkan kalian bertujuh. Arogan. Kepala assassin mencibir, lalu dia melirik Dimitri Alarkon. Dimitri Alarkon, jangan berpikir bahwa selusin pengawalmu berguna. Kami sudah mengatur seseorang untuk menghentikan mereka. Ketika mereka datang, satu-satunya yang bisa mereka ambil adalah tubuhmu. Kamu masih mati dengan patuh. Ayo pergi. Kali ini, istana Niumhi kita habis. Saat berbicara, mata Niumhi assassin tertuju pada Dimitri Alarkon, penuh dengan niat membunuh. Saya pikir organisasi seperti Istana Niumhi cepat atau lambat akan menjadi penghambat kebangkitan negara-negara di Laut Cina Selatan. Karena yang kamu inginkan adalah kekacauan, jadi kamu bisa menghasilkan uang. Perdamaian di antara negara-negara di Laut Cina Selatan bukanlah apa yang ingin Anda lihat. Karena itulah aku akan menghancurkan semua benih God of War-mu setelah menjadi generasi God of War. Dimitri Alarkon tersenyum kecil. Kamu bahkan memotong warisan God of War-mu dengan tanganmu sendiri. Sekarang, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan apa yang aku sengaja tinggalkan padamu saat itu, kamu dapat bergabung untuk membunuh Dewa Perang? Polos. Ekspresi pemimpin assassin berubah seketika. Mereka semua kaget dan khusyuk, karena ucapan Dimitri Alarkon seperti pedang tajam menusuk kelemahan mereka. Laoki, kalahkan Dimitri Alarkon. Kita perlu hidup, kita perlu tahu bagaimana maju ke God of War. Kepala 7 Absolut berkata dengan ekspresi dingin. Yang kedua dan ketiga, bergabunglah untuk membunuh yang bermarga York, ayo bertarung dengan cepat. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4019, Swiss, segera setelah dia mengatakan itu, dia melihat Assassin No. 2 dan Assassin No. 3 menginjak telapak kaki mereka secara bersamaan, menggerakkan tubuh mereka, dan membantai mereka menuju Harvey York. Ketika mereka lewat, angin bersiul di ladang, dan ada suara keras menembus udara. Dalam sekejap mata, keduanya datang ke Harvey York. Di hadapan dua rival sengit Istana Niumhi, ekspresi Harvey York masih tenang, bahkan dengan sentuhan penghinaan. Tembak bersama. Harvey York tersenyum acuh tak acuh, tidak terlalu cepat, tetapi menamparkan forehand dan backhand-nya dengan 2 tamparan. Hah! Kelopak mata kedua dan ketiga assassin melompat pada saat yang bersamaan. Tamparan Harvey York tampaknya sederhana, tetapi ada kekuatan mengerikan yang tersembunyi di dalamnya. Dalam pandangan mereka, 2 tamparan sederhana Harvey York tampak meluas tanpa batas dalam sekejap. Kulit kepala mereka mati rasa, dan seluruh orang merasa sedikit meledak. Sederhananya, mereka hanya bereaksi seperti ini ketika menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Membunuh. Assassin No. 2 dan Assassin No. 3 meraung bersamaan, mengetahui bahwa tidak ada waktu tersisa untuk mundur. Parang nanyang di tangan mereka jatuh bersamaan, berharap bisa mematahkan 2 tamparan Harvey York. Retakan, retakan, sebuah tamparan keluar, suaranya sangat jernih. Assassin nomor 2 dan Assassin nomor 3 terkejut pada saat yang sama, dan terbang ke belakang, memuntahkan darah ke udara. Harvey York berdiri di sana tanpa gerakan apapun, tetapi hanya menginjak kerikil di tanah. Kerikil terbang keluar dan terbang menuju ujung 7 Absolut yang menyerang dan membunuh Dimitri Alarkon. Akhir dari assassin hendak memenggal tangan kanan Dimitri Alarkon dengan 1 pisau, tetapi pada saat ini, perasaan menyeramkan muncul di hatinya. Dia hanya bisa secara tidak sadar berbalik dan menebas, menghancurkan potongan kerikil ke udara. Hanya saja setelah menerbangkan puing-puing, ujung 7 Absolut mundur beberapa langkah dan hampir bertabrakan dengan paviliun yang rusak. Harvey York tampak acuh tak acuh, bergerak ke samping, dan datang ke tempat di depan Dimitri Alarkon. Dimitri Alarkon melihatnya dengan makna yang dalam dan berkata dengan suara rendah, Tuan Muda York, apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa, aku telah melihat banyak pembunuh. Saya telah membunuh beberapa dari apa yang disebut organisasi pembunuh top. 7 keajaiban Laut Cina Selatan berdiri sebagai ayam dan anjing asli. Harvey York mengeluarkan jarinya dan menyeka jarinya sendiri, memandang 7 keajaiban Laut Cina Selatan dengan acuh tak acuh, tidak memperhatikan para pembunuh ini. Karena kekuatannya, jika bukan karena hambatan Dimitri Alarkon, membunuh yang disebut Niumhi Assassins akan semudah meminum semangkuk air. Kepala assassin mendengus dingin, kedua dan ketiga, apakah kamu baik-baik saja? Assassin kedua dan ketiga tidak berbicara, dan menyeka darah dari sudut mulut mereka, dan wajah pucat mereka menjadi lebih serius. Kekuatan Harvey York jauh melebihi harapan mereka. Karakter seperti itu, jika dia tidak membunuhnya hari ini,
Untuk Niumhi Istana, itu tidak akan berbeda dengan bencana kebangkitan Dimitri Alarkon saat itu. Sama sekali tidak ada cara bagi Istana Niumhi untuk menahan kebangkitan Dewa Perang lagi. Memikirkan hal ini, kulit Niumhi Assassin berubah menjadi ekspresi yang sangat serius. Jika kamu Niumhi Assassin hanya memiliki kemampuan ini, dan kamu ingin membunuhku dan Dimitri Alarkon, maka kamu akan sangat mengecewakanku. Harvey York memutar lehernya sedikit, mengulurkan jari telunjuk kanannya, dan berkata dengan ringan, ayo naik bersama. Ayo bersama, pertarungan cepat. Susu. Pemimpin 7 absolut memimpin, tubuhnya secepat kilat, meninggalkan bayangan di tempat, dan saat berikutnya dia melintas ke arah Harvey York di depannya. Assassins yang tersisa juga dibantai langsung menuju lokasi Harvey York, dan mereka tidak pernah mati. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4020 melihat Niumhi Assassin mengepung Harvey York bersama-sama, Dimitri Alarkon bersandar ke tiang pohon dan berkata dengan lemah, Tuan Muda York, hati-hati. Masuk untuk bertemu. Pada saat ini, dia melihat 3 besar dari 7 absolut Laut Cina Selatan bergegas keluar bersamaan. Mereka seperti harimau yang turun gunung, dan mereka kuat dan mendominasi ketika mereka menembak. 3 parang nanyang ditebaskan di Harvey York. Harvey York menjentikkan jarinya, dan tubuhnya dengan tenang mundur ke belakang, diikuti oleh tamparan. Papaslap, satu persatu tamparan dilempar keluar, dan mereka dengan mudah dipotong dari cahaya pedang dan ditampar di wajah ketiga orang ini. 3 pemimpin 7 absolut semuanya memiliki hidung biru dan wajah bengkak, menutupi wajah mereka dan mundur. Tingkat Dewa Perang. Pada saat ini, kepala 7 absolut akhirnya mengkonfirmasi kekuatan Harvey York. Setelah itu, dia meraung liar, bunuh dia. Jelas, prestasi Harvey York di usia yang begitu muda benar-benar membuat mereka iri sampai muntah darah. Pada saat yang sama, itu membuat mereka sangat takut. Kata-kata itu jatuh, dan parang nanyang di tangan kedua assassin terlihat secara horizontal, dan itu seperti gelombang pembantaian ke arah wajah Harvey York. Ini adalah salah satu gerakan pamungkas dari 7 absolut Laut Cina Selatan. Pisaunya hampir mengenai Harvey York, tetapi tangan kiri Harvey York, yang tidak pernah keluar, mengayun ke belakang. Retakan. Tubuh assassin terkejut, dan tubuhnya terbang membentuk lingkaran, dan ketika dia mendarat, seteguk darah tua menyembur keluar lagi. Ses. Pada saat ini, sosok ketiga assassin berguling ke tanah, dan pedang menebas ke arah lutut Harvey York. Kepala 7 absolut juga menendang tanah dengan kedua kaki secara bersamaan, dan bagian atas dan bawah kepala dibantai. Keduanya bekerja sama secara diam-diam dan membuat serangkaian gerakan pembunuh. Harvey York tampak acuh tak acuh, tanpa panik sedikit pun. Sebagai gantinya, dia menjentikkan pisau yang diserang oleh kelima dari 7 absolut dengan jari backhand, dan pada saat yang sama menendang orang yang berguling-guling di tanah. Kemudian Harvey York menginjak wajah lawan, menggerakkan tubuhnya, membalikkan badan dan menendang kepala dada assassin. Bang, orang-orang di sekitar Harvey York terbang pada saat yang sama, dan saat mereka mendarat, mereka memuntahkan seteguk darah dengan, wow. Anjing kalkun, rentan, bajingan. Pembunuh kedua telah menyemprotkan darah pada saat ini, dan dia mengangkat tangan kanannya dengan keras, dan senjata api halus muncul di tangannya. Kemudian dia membidik ke arah Harvey York, dan dia langsung menarik pelatuknya. Bang! Ledakan keras keluar, dan bakso terbang secara horizontal. Saat hendak jatuh di Harvey York, dia melihat tangan kanan Harvey York menarik, dan dia langsung menghadang ujung assassin yang bersembunyi di belakangnya dan hendak menyerang lagi. Ah! Jeritan melengking keluar, dan peluru timahnya mendarat di dada assassin, menyebabkan dia berkedut dan mengejang kesakitan. Harvey York menggunakan dia untuk memblokir peluru timah, dan kemudian menendangnya ke kerumunan. Dalam sekejap, apa yang disebut 7 keajaiban Laut Cina Selatan jatuh ke tanah seperti bola bowling. 7 tua. 6 orang yang tersisa mengertakkan gigi dan bangkit, dan pada saat yang sama mereka membantai menuju tempat Harvey York berada. Harvey York berbalik dan menyelipkan senjata api dari tangannya, yang baru saja dia ambil dari saku ujung 7 absolut. Dia membidik kepala 7 absolut yang telah dimusnahkan terlebih dahulu, dan menarik pelatuknya secara langsung. Bang bang bang, kepala 7 master menggertakkan giginya, dan parang nanyang di tangannya menebas secara horizontal dan vertikal, dengan paksa memblokir peluru. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4021 pada saat Harvey York menyelesaikan tembakan terakhirnya, Niumhi Assassin sudah melangkah mundur dengan gigi terkatup. Kecuali pada akhir assassin yang tersungkur di tanah, 6 orang yang tersisa menatap Harvey York dengan gigi terkatup. Tercela, kamu benar-benar menggunakan senjata api. Kepala 7 absolut berkata dengan tangan kanan gemetar. Harvey York tidak terburu-buru melakukannya, tetapi melihat senjata api di tangannya, dan berkata dengan ringan, kalian orang-orang dari Istana Niumhi tidak menginginkan wajah sama sekali. Senjata api itu digunakan olehmu terlebih dahulu, dan senjata api itu juga dibawa olehmu. Aku hanya membalasnya dengan caranya sendiri, kamu tidak tahan lagi. Jika aku menyerang sedikit lebih keras dalam beberapa saat, apakah kamu masih pergi ke kantor polisi untuk menuntut saya atas kekerasan?
Saya membunuh kalian semua, apakah Anda mengatur agar keluarga Anda datang kepada saya untuk membayar biaya pemakaman? Mendengar ejekan Harvey York, kepala Seven Masters menjadi pucat pasi, lalu meraung, pergi. Bunuh dia. Swiss. Menyadari kekuatan Harvey York, 6 yang tersisa mengambil satu langkah pada saat yang sama, semuanya memegang parang nanyang di kedua tangan, dan jatuh ke pintu di tubuh Harvey York. Pada saat ini, kecepatan pisau mereka bergerak lebih cepat dari satu sama lain, tetapi gayanya berat, dan masing-masing pisau lebih berat dari yang lain. Hanya saja meskipun serangan lawan sangat cepat, Harvey York jelas lebih unggul. Dia dengan tenang menghindari beberapa sinar pedang, dan kemudian menginjak tanah lagi dengan telapak kakinya. Dengan klik, sepotong batu biru hancur dan terbang keluar. Assassin kedua kebetulan paling dekat dengan Harvey York. Pada saat ini, wajahnya berubah tiba-tiba, dan dia adalah keledai malas yang tidak peduli pada saat ini. Klep-klep, tapi meski begitu, Bluestone yang Harvey York menginjak masih mendarat di dada dan perutnya, menyebabkan O kedua F7 untuk memuntahkan darah, dan dia jatuh 4 atau 5 meter jauhnya. Membunuh. Melihat adegan ini, kepala 7 absolut bergegas menuju lokasi Harvey York lagi. Dan kali ini, Harvey York masih menamparnya. Kepala assassin secara tidak sadar memiringkan kepalanya untuk menghindarinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa tendangan Harvey York telah menendang keluar seperti sengatan listrik dingin. Bang! Kali ini Harvey York menendang lutut kepala 7 absolut. Dia mendengar, klik, dan suara lututnya patah. Wow! Dengan teriakan dan seteguk darah tua, kepala 7 absolut jatuh ke tanah seperti anjing mati, tidak bisa bangun lagi. Wajah pemimpin pembunuh itu menjadi pucat sesaat, dan ketika dia melihat Harvey York dengan tenang mengotak-atik senjata api yang baru saja dia ambil dari lengan pemimpin pembunuh itu, dia tidak berani bergerak. Tidak, bang bang bang, Harvey York menarik pelatuknya lagi. Tanpa pisau cepat, kepala 7 absolut, beberapa orang yang tersisa tidak dapat memblokir senjata api sama sekali. Tapi dalam sekejap, yang disebut Niunghi Assassin ini tertembak di tangan dan kaki mereka satu persatu, dan langsung jatuh ke tanah. Jeritan itu tidak ada habisnya, yang disebut assassin, rentan terhadap satu pukulan. Alarkon tua. Pada saat yang sama, banyak pengawal dengan senjata dan peluru tajam bergegas keluar dari tempat mereka datang, jelas mereka telah menerima kabar bahwa Dimitri Alarkon diserang dan dibunuh. Pemimpin tim adalah Emilia Alarkon. Dia memiliki ekspresi gugup di wajahnya, dan ketika dia melihat bahwa Dimitri Alarkon dan Harvey York baik-baik saja, dia menghela nafas lega. Harvey York hendak menemuinya, tetapi pada saat ini, ponsel berlumuran darah di tanah tiba-tiba berdering. Harvey York mengambilnya dan menjawab telepon. Di telepon, sebuah suara dingin datang, "Bagaimana situasinya? Mengapa Anda tidak melaporkan berita itu? Bukankah kita berjanji untuk membunuh dusun musim panas yang besar itu pagi ini? Aku sudah memberimu 2 miliar. Jika kamu tidak membawa kepala dengan nama keluarga York hari ini, aku tidak akan menyelesaikannya denganmu." Wanita tua dari keluarga Alarkon. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4022. Harvey York menunjukkan senyum acuh tak acuh di wajahnya, dan kemudian dia menghancurkan telepon. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor lain. Edwani Yorki, ada pekerjaan yang harus dilakukan. Jika tidak ada cukup orang, bawa Santiago Chowen. Bukankah dia selalu menginginkan kesempatan untuk membuat prestasi? Sekarang, kesempatan telah datang. Melihat Harvey York memanggil, dan Dimitri Alarkon, yang didukung oleh Emilia Alarkon dan duduk di kursi roda baru, tampak tenang. Setelah dia tersenyum pada Emilia Alarkon, dia memberi isyarat bahwa dia baik-baik saja. Kemudian, dia datang ke Harvey York dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Muda York, bagaimana kabarmu? Apakah Anda perlu pergi ke rumah sakit?" Harvey York tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya benar-benar baik-baik saja, tetapi beberapa orang, pasti ada sesuatu yang salah." Saat berbicara, Harvey York memikirkan hal lain dan berkata, "Alarkon tua, saya telah menyerahkan semua 7 elemen Laut Cina Selatan. Hal berikutnya, dalam hal metode Anda dan Yusuan, tidak boleh ditangani. Sulit. Kurasa kamu tidak perlu khawatir tentang pemulihannya. Untuk keluarga Alarkon, aku akan membantumu menyelesaikannya. Bagaimanapun, mereka menambahkan uang beberapa kali dan ingin membunuhku." Titik petik 2. Dimitri Alarkon diam menghela nafas dan mengangguk sedikit setelah beberapa saat. Dia tahu betul mengapa Harvey York memerintahkan dengan tegas. Karena jika itu dia, memikirkan hubungan lama antara suami dan istri, dia mungkin tidak dapat mengambil langkah ini. Tapi masalahnya adalah, dalam hal sifat wanita tua dari keluarga Alarkon yang berpura-pura mengakui nasihat, dan kemudian langsung membeli pembunuhnya, jika masalahnya tidak diselesaikan sepenuhnya, Dimitri Alarkon dan Emilia Alarkon mungkin tidak akan pernah memiliki kedamaian. Emilia Alarkon ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak mengatakan apapun setelah melihat Niunghi Assassin diseret ke bawah. Dia tahu betul bahwa Harvey York punya caranya sendiri dalam melakukan sesuatu, dan dia tidak bisa merusak hal besar hanya karena momen belas kasihan. Bawa Tuan Alarkon untuk beristirahat dengan baik.
Setelah cedera Tuan Alarkon pulih, buka cabang ke negara H, dan saya akan menunggu Anda di Walsing. Harvey York tersenyum pada Emilia Alarkon, lalu berbalik dan berjalan ke bandara untuk menunggu penerbangan. Oula, jika ada sesuatu yang harus dilakukan, tiket harus dikembalikan. Lagi pula, ada beberapa ribu, jadi tidak bisa disia-siakan. 1 jam kemudian, ketika Harvey York menyelesaikan formalitas dan berpikir tentang menemukan tempat untuk beristirahat, tangan di lengannya tiba-tiba bergetar hebat. Harvey York meliriknya, menjawab telepon, dan berkata ringan, "Edwani, bagaimana kabarnya?" "Tuan Muda York, maafkan aku." Suara Edwani Yorkie yang sedikit meminta maaf datang dari telinga Harvey York. "Saya telah berhasil memenangkan kompleks keluarga Alarkon, tetapi wanita tua dari keluarga Alarkon, Hector Alarkon, dan Melissa Alarkon belum melihat siapapun." Setelah ragu-ragu sebentar, Edwani Yorkie menambahkan, "Menurut berita, wanita tua dari keluarga Alarkon dan yang lainnya belum melihat siapapun. Mereka pergi semalaman tadi malam, dan anggota keluarga Alarkon lainnya tidak tahu kemana mereka pergi." "Berlari sepanjang malam," Harvey York berkata ringan. "Ini benar-benar strategi dan kemenangan yang menentukan berada ribuan mil jauhnya. Sebelumnya hal-hal diputuskan, kami membuat rencana terburuk terlebih dahulu. Nyonya tua kami dari keluarga Alarkon juga berbakat. Tapi, Anda harus tahu kemana mereka pergi, kan? Saya telah menyelidiki dengan cermat hubungan itu." Edwani Yorkie menghela napas panjang. "Wanita tua itu keluarga Alarkon naik pesawat tadi malam. Mereka membeli puluhan tiket pesawat pada saat yang sama dan pergi ke tujuan yang berbeda, mencoba membingungkan publik. Tetapi pada akhirnya, saya yakin mereka pergi ke kota Hong Kong. Apalagi, 80% dari mereka telah memperoleh perlindungan keluarga Jinling Hoffman dan menaiki kapal pesiar mewah berlayar samudera milik keluarga Hoffman. Mereka seharusnya terbang jauh ke Amerika Serikat." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4023, orang-orang ada di Hong Kong sekarang. Harvey York dulu sedikit terkejut. Mereka tidak tahu, bisakah energi perjudian kita di Hong Kong dan 2 kota dapat menghancurkan mereka dengan mudah. Edwani Yorkie berkata dengan nada serius, "Tuan Muda York, mereka tidak sebodoh itu. Titik petik 2. Mereka menghancurkan banyak uang. Kapal pesiar dengan nama keluarga Hoffman terdaftar jauh di luar negeri, dan kapal itu dilengkapi dengan ratusan tentara bayaran benua hitam dengan amunisi hidup. Selain itu, ada ratusan orang yang akan mengunjungi Amerika Serikat. Seorang pria besar, kita tidak bisa masuk dengan mudah. Jadi, saya khawatir akan sedikit merepotkan untuk mengalahkan wanita tua dari keluarga Alarkon." Keluarga Jinling Hoffman. Harvey York mengerutkan kening. Sedikit, Jinling Hoffman dari 10 keluarga teratas rumah. "Itu benar, itu keluarga Hoffman." Edwani Yorkie menjelaskan secara singkat. Grup Sino Ocean adalah ayam yang dapat bertelur paling banyak di bawah keluarga Hoffman, dan untuk menjadi grup Sino Laut yang baik, industri keluarga Hoffman tersebar di seluruh dunia. Saya mendengar bahwa keluarga penggabung Jinling, salah satu dari 5 katup utama, berada dalam bisnis perkapalan. Itu tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Hoffman. Jadi, kekuatan keluarga Hoffman dapat dilihat secara sekilas. Setelah Harvey York terdiam beberapa saat, suaranya menjadi sedikit dingin, dan berkata, "Apakah Anda yakin? Orang-orang ada di kapal pesiar. Orang-orang itu memang ada setidaknya 8 jenis bukti untuk membuktikannya." Suara Edwani Yorkie agak serius. "Dan menurut laporan mereka ke administrasi maritim Hong Kong, mereka akan berlayar ke Amerika Serikat dalam 3 jam. Dalam perjalanan, mereka akan melewati negara Pulau Kyoto. Jadi, akan sulit bagi kita untuk menentukan di mana wanita tua dari keluarga Alarkon dan rombongannya mendapat turun dari kapal." Harvey York berkata ringan, "Selama kita bisa yakin bahwa orang itu ada di kapal." Sapa Queenie York. "Kalau begitu beritahu Mirari Aguirre untuk membawa orang-orang dari Istana Naga Perjudian Hong Kong untuk memblokir pelabuhan. Semua pelabuhan di Hong Kong tidak diizinkan masuk atau keluar." Aku mengatakan apa yang dikatakan Harvey York. Kota Hong Kong, Pelabuhan Victoria, di kamar presiden dari kapal pesiar Diamond Queen. Wanita tua dari keluarga Alarkon yang mengenakan setelan tang, memegang 3 tiket feri di tangannya, memiliki ekspresi tertekan di wajahnya saat ini. 1 tiket adalah 200 juta yuan, dan 3 tiket adalah 600 juta yuan. Untuk mencapai Amerika Serikat dengan selamat, saya hampir membuang semua uang yang saya sembunyikan selama setengah hidup saya. Meskipun masih ada beberapa industri di Amerika Serikat, tetapi pada dasarnya mereka adalah aset tetap. Kami akan memiliki waktu yang lebih sulit di periode waktu berikutnya. Tapi Hector dan Melissa, kalian berdua harus ingat rasa malu hari ini. Pelakunya kali ini, si brengsek Harvey York. Itulah yang memaksa dia dan kita ke langkah ini. Selama ada kesempatan, kita harus membalas dendam, dan kita harus menghancurkan tubuhnya menjadi ribuan keping dan menghancurkan tulangnya menjadi abu. Jika tidak demikian, akan sulit. Buang jauh-jauh rasa benci di hatiku. Saat dia berbicara, wanita tua dari keluarga Alarkon menggertakkan giginya. Dia telah bekerja keras selama setengah hidupnya, dan uang tunai yang dia simpan secara pribadi hanya 800 juta.
Akibatnya, 600 juta yuan dihabiskan untuk membeli kehidupan. Bagaimana Anda bisa kaya dan kaya ketika Anda pergi ke Amerika Serikat? Mengingat bisnis keluarga besar keluarga Alarcon akan jatuh ke tangan Emilia Alarcon, mungkin Harvey York masih bisa mengendalikan semuanya secara diam-diam. Memikirkan hal ini, wanita tua dari keluarga Alarcon hampir ingin muntah darah. Pada saat ini, dia melihat teleponnya lagi, tampak sedikit ragu-ragu. Dia sedikit menyesali mengapa dia tidak bisa menahan napas dan ingin melakukan panggilan ini. Dan karena dia sangat ingin mengetahui penyebab kematian Harvey York, dia bahkan mengekspos dirinya sendiri. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4024 di sisi lain tidak berbicara dan menutup telepon secara langsung, sehingga wanita tua dari keluarga Alarcon sangat menyadari bahwa sebagian besar berbahaya. Dia tahu betul bahwa begitu Harvey York tidak mati, dia tidak akan pernah membiarkannya pergi. Karena itu, wanita tua dari keluarga Alarcon sekarang sangat berterima kasih atas strateginya. Dia telah bersiap untuk yang terburuk sebelum semuanya terjadi, dan sekarang Ratu Berlian akan berlayar. Saat itu, langit tinggi untuk burung terbang, dan laut luas untuk ikan melompat. Tidak peduli seberapa besar energi nama keluarga York, bagaimana mungkin pergi ke Amerika Serikat? Nyonya, mengapa kita berlari begitu cepat? Bukankah itu membuat kita merasa bersalah? Juga, bahkan jika gagal, selama nama keluarga York tidak memiliki bukti yang kuat, dia masih berani membunuh kita di Penang. Melissa Alarcon sedikit mengernyit. Penang adalah wilayah Nanyang kita. Aku tidak percaya bahwa orang negara H berani menjadi begitu sombong. Melissa Alarcon juga tak mau mempersoalkan penilaian wanita tua itu. Tapi semua properti keluarga Alarcon yang asli seharusnya menjadi milik kamar kedua mereka. Karena rangkaian peristiwa ini, wanita tua dari keluarga Alarcon itu sebenarnya ketakutan. Dengan hanya 800 juta uang tunai di tangan, 2/3-nya digunakan untuk membeli 3 yang disebut tiket feri yang menyelamatkan jiwa ini. Untuk hal ini, Melissa Alarcon sangat sulit diterima. Karena ini bukan hanya berarti mulai sekarang mereka akan mengembara di dunia dan tidak pernah kembali ke kampung halaman. Dan itu juga berarti bahwa kehidupan manusia yang kaya dan mulia akan berakhir mulai saat ini. Jangan melihat sisa 200 juta, tetapi dalam hal gaya dia dan Hector Alarcon dan yang lainnya, 200 juta tidak akan lama. Itu benar, Nona tua, kami tidak meninggalkan apapun. Hector Alarcon juga tidak mau. Bukankah York yang bermarga Raja Surga? Dia masih bisa menyerang kita tanpa alasan apapun. Bahkan jika kita tinggal di Penang, si jalang kecil Emilia Alarcon berani membuat kita kelaparan sampai mati. Dengan kemakmuran dan kekayaan sepanjang hidup kita. Bahkan, kita masih bisa mencoba yang terbaik untuk menunggu sampai Dimitri Alarcon meninggal dan Harvey York pergi. Dan kemudian melawan. Jika kamu pergi sekarang, kamu akan kehilangan semua kesempatan. Melihat ekspresi enggan Hector Alarcon, cangkir teh yang baru saja diambil oleh wanita tua dari keluarga Alarcon terbanting ke meja, dan kemudian matanya menjadi berdiri. Saya benar-benar hanya menghubungi kepala 7 keajaiban Laut Cina Selatan pada satu baris, dan dia tidak akan meninggalkan petunjuk apapun. Bahkan jika saya mentransfer uang, saya menggunakan akun luar negeri, dan setelah itu berkeliling beberapa kali, tidak mungkin menemukan bukti nyata. Tapi pertanyaannya, kenapa menurutmu gaya akting Harvey York akan menunggu sampai ada bukti yang pasti untuk berurusan dengan kita? Jika kita tidak berlutut tepat waktu 2 hari yang lalu, mungkin itu akan berubah menjadi 1 sekarang. Mayatnya sudah mati. Kita semua bisa menyewa pembunuh untuk membunuh orang, apakah mungkin York yang bermarga akan memberitahu kita tentang Kingslaw? Selama dia yakin, atau bahkan curiga bahwa itu adalah kita, maka demi Dimitri Alarcon dan Emilia Alarcon aman, dia pasti akan membunuh kita secara langsung. Jika bukan karena saya untuk menyusun strategi untuk memenangkan ribuan mil jauhnya, kita mungkin telah berubah menjadi 3 mayat sekarang, mati. Tulangku yang tua tidak apa-apa mati, tetapi kalian berdua masih muda, kamu tidak dapat mengalami kecelakaan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4025 mendengar penjelasan wanita tua keluarga Alarcon, Hector Alarcon dan Melissa Alarcon keduanya saling memandang, selalu merasa bahwa wanita tua keluarga Alarcon terlalu berlebihan. Wanita tua dari keluarga Alarcon menghela nafas lagi dan berkata, sekali lagi, seperti kata pepatah, jika Anda meninggalkan perbukitan hijau, Anda tidak akan takut kehabisan kayu bakar. Feng Shui berbalik, 30 tahun timur, 30 tahun barat. Sekarang Emilia Alarcon memiliki momentum, karena Harvey York, bajingan, ada begitu banyak orang yang membantunya berdiri. Dalam keadaan seperti itu, kita tidak bisa melawannya. Tetapi selama kita menyelamatkan hidup kita dan berusaha keras di Amerika Serikat, bahkan jika Anda menemukan kesempatan untuk mengejar raksasa keuangan di Amerika Serikat, apakah Anda masih takut bahwa kita tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali lagi? Tanda tanya petik 2. Orang Amerika, tetapi selalu ingin menjadikan Nanyang kita sebagai jembatan bagi Amerika Serikat untuk berurusan dengan negara H. Selama kita tulus jika kita menyerah,
Amerika pasti akan mendukung kita. Pada saat itu, apalagi comeback, tidak akan sulit bagi kita untuk mengembalikan raja. Mendengar pembicaraan fasih wanita tua dari keluarga Alarcon dan rencananya untuk masa depan, Hector Alarcon, Melissa Alarcon dan Melissa Alarcon dibujuk dan mengangguk sambil berpikir. Di satu sisi, itu demi kehidupan kecil, dan sama sekali tidak bisa mengambil risiko. Di sisi lain, selama Anda menjadi boneka Amerika, Anda pasti dapat mengembalikan raja. Bas, pada saat ini, telepon Hector Alarcon bergetar. Setelah dia mengeluarkannya dan menjawabnya sebentar, ekspresinya sedikit berubah. Nyonya tua, kamu benar-benar mengharapkan sesuatu. Bajingan bermarga York dikirim untuk memblokir kompleks keluarga Alarcon, dan semua tetua klan dan elit keluarga jatuh ke tangannya. Keluarga Alarcon sekarang, Emilia Alarcon yang berkuasa penuh. Dan kantor polisi Penang juga bekerja sama dengan mereka, mengumpulkan banyak tuduhan untuk kami dan bersiap untuk mengirim mereka semua ke penjara hitam. Sekarang, orang-orang dari semua lapisan masyarakat di Penang sedang mencari keberadaan kami bertiga. Dengar Said bahwa bajingan dengan nama keluarga York, juga menawarkan hadiah 1 miliar yuan untuk memenangkan kita. Omong-omong, Hector Alarcon memandang wanita tua dari keluarga Alarcon dengan tatapan kagum. Jika wanita tua itu tidak bertindak dengan hati-hati dan tidak hanya pergi pertama kali, tetapi juga meninggalkan jejak yang tak terhitung jumlahnya, jika tidak mungkin bagi orang untuk menemukannya, mereka mungkin sudah selesai sekarang. Benar saja, jahe masih tua dan pedas. Mendengar ini, Melissa Alarcon juga tanpa sadar berkata, bajingan bermarga York berani bertindak begitu tidak bermoral. Dan pria itu Emilia Alarcon, mengapa dia tidak tahu bagaimana menghentikannya? Bukankah lelaki tua dengan nama keluarga Alarcon itu abadi? Mereka tidak mati, dan mereka masih hidup dan sehat. Masalah sepele, mereka akan membunuh kita semua. Bahkan hadiah 1 miliar dolar telah dibuat. Ini benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim. Jelas, meskipun Melissa Alarcon telah lolos dari hidupnya, dia masih merasa ketakutan. Nona, kenapa kamu tidak mencekik gadis cilik Emilia Alarcon itu sampai mati ketika dia baru lahir? Pokoknya, dia pecundang, sekarat lebih awal. Jika dia meninggal lebih cepat, kita tidak harus melalui semua kesulitan ini. Tanda seru petik 2. Jelas Melissa Alarcon berharap Emilia Alarcon segera mati. Oke, jangan bicara hal yang mustahil, bicarakan bisnis. Hector Alarcon memotong kata-kata adiknya dengan wajah cemberut, lalu meletakkan telepon, menatap wanita tua dari keluarga Alarcon, dan berkata dengan suara kental, Nyonya tua, bajingan bermarga York menawarkan hadiah 1 miliar yuan, ini adalah suatu keharusan bagi kita. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.